Bab 931, Keributan Besar. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk mulai menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga setelah keluar dari dunia magma. Pil obat tingkat 7 bukanlah sesuatu dari tingkat biasa. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan peluangnya tidak akan lebih tinggi dari tingkat keberhasilan 50% bahkan dalam kondisi puncak dan dengan bantuan api surgawi. Kondisinya yang lelah setelah memurnikan Earth Demon Puppet membuat peluang itu semakin buruk. Selain itu, Xiao Yan belum mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi. Selain itu, penyempurnaan pil obat kali ini jelas bukan sesuatu yang bisa berhasil dicapai pada upaya pertama. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu menyiapkan bahan obat yang cukup untuk menghindari situasi memalukan kehabisan bahan obat. Xiao Yan tidak menghabiskan banyak usaha untuk mencari bahan obat. Setelah memberi Xiao Li daftar nama bahan obat, dia menggerakkan kekuatan gerbang Xiao untuk mencarinya dengan cepat. Pencarian skala besar semacam ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan pencarian Xiao Yan sendiri. Xiao Yan menjadi jauh lebih santai setelah menyerahkan masalah menemukan bahan obat kepada Xiao Li. Dia kadang-kadang berkeliaran di akademi dalam dan memberikan petunjuk kepada beberapa anggota gerbang PAN. Setelah itu, dia menghabiskan waktu yang tersisa untuk berlatih dengan tenang, berharap dia akan kembali ke kondisi puncaknya sesegera mungkin. Xiao Yan menunggu hampir 10 hari. Selama 10 hari ini, Xiao Li akhirnya berhasil mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan Xiao Yan setelah menggunakan sejumlah besar tenaga kerja. Jumlah bahan obat juga menyebabkan Xiao Yan sangat bahagia. Pada hari ketiga setelah ramuan obat ini dikirim ke tangan Xiao Yan, dia, saat berlatih di dalam ruangan yang sunyi, perlahan membuka matanya. Ruang tertutup tiba-tiba berdering dengan suara angin bersiul setelah dia membuka matanya. Bahkan ada suara guntur yang dalam di dalam peluit angin. Sebuah kekuatan tak terlihat menyebabkan jubah Xiao Yan mengembang dan berkibar. Pakaian luarnya yang berwarna putih juga bergerak tanpa kehadiran angin. Sebuah cahaya samar-samar berkedip dalam mata hitam gelap Xiao Yan. Sudut mulutnya mengungkapkan sedikit senyum. Pada saat ini, Xiao Yan tampaknya telah mencapai kondisi terbaik yang pernah dia alami sejak dia maju ke Do Huang Bintang 6. Ini adalah waktunya. Gumaman rendah ditransmisikan dari mulut Xiao Yan. Tubuhnya perlahan berdiri. Sosoknya ditutupi jaket berwarna putih, menyebabkan dia tampak sangat tinggi. Dia mengangkat kepalanya dan dengan lembut bergumam, "Kalau begitu, kita akan mulai." Suara gemuruh guntur menerobos udara, merusak suasana tenang ruangan itu. Tubuh Xiao Yan berangsur-angsur menjadi kabur. Sosoknya menjadi lebih kabur. Sesaat kemudian, itu menghilang dengan cara yang aneh. Ada tangga yang terbuat dari batu di suatu tempat di tengah akademi dalam. Di puncak tangga batu ada platform kecil yang hanya bisa menampung 2 orang yang duduk bersila. Tempat ini adalah bagian tertinggi dari akademi dalam. Siswa biasa dilarang memasukinya. Jika seseorang mengangkat kepalanya saat berada di akademi dalam untuk melihat tempat ini, seseorang akan melihat platform kecil yang hanya ditopang oleh tangga tipis yang terbuat dari batu. Seseorang dapat melihat seluruh akademi dalam dengan berdiri di platform ini. Demikian pula, tempat ini dapat dilihat oleh semua orang di akademi dalam. Tangga dan platform telah dibangun sejak lama. Menurut tetua pertama, tempat ini adalah tempat kepala sekolah biasa berlatih. Oleh karena itu, siswa biasa dilarang memanjatnya. Namun, Su Qian meminjamkannya kepada Xiao Yan saat dia mendengar bahwa Xiao Yan ingin mencoba memperbaiki pil obat tingkat 7. Tempat ini secara alami tidak biasa seperti yang terlihat, terutama karena telah digunakan oleh kepala sekolah yang misterius sebagai area pelatihan. Riak spasial samar yang sulit ditemukan meresap melalui udara di sekitar platform batu. Riak spasial ini sangat unik. Mereka seperti magnet yang menyedot semua energi alam di sekitarnya. Efek dari pelatihan di tempat ini cukup besar. Selain itu, keamanan platform sangat tinggi dengan riak spasial yang terlihat samar-samar bertindak sebagai perlindungan. Oleh karena itu, orang-orang di akademi dalam yang memiliki kualifikasi untuk berlatih di tempat ini sangat sedikit sehingga mereka bisa dihitung dengan tangan. Pada saat ini, suara guntur yang samar-samar muncul di platform batu yang telah lama dibiarkan sunyi. Sesosok bergegas seperti kilat. Akhirnya, sosok itu muncul di platform batu. Setelah itu, dia duduk bersila di atasnya. Orang yang muncul secara alami adalah Xiao Yan, yang telah keluar dari ruangan yang sunyi. Pada saat ini, dia berada dalam kondisi puncaknya. Douqi yang kuat mengelilingi tubuhnya. Di bawah kekuatannya, perasaan agung terbentuk. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli di puncak kelas Do Huang kesulitan memproduksinya.
Dengan kondisi Xiao Yan saat ini, dia tampak seperti cahaya yang dikelilingi kegelapan, yang sangat menarik perhatian. Oleh karena itu, dia baru saja muncul ketika banyak sosok mulai dengan cepat terbang dari semua bagian akademi dalam. Mereka dengan cepat bergegas. Akhirnya, mereka berhenti 100 meter jauhnya dan melihat Xiao Yan di kejauhan. Beberapa tokoh juga bergegas mengejar sesepuh ini. Akhirnya, sosok-sosok ini muncul di langit. Semua sesepuh buru-buru memberikan salam mereka ketika mereka melihat siapa mereka. Satu-satunya orang yang bisa diperlakukan dengan hormat oleh sesepuh Akademi Imer ini adalah Suqian. Pada saat ini, matanya menyipit saat dia mempelajari Xiao Yan dari kejauhan. Senyum juga muncul di wajahnya saat dia merasakan fluktuasi Douqi di sekujur tubuhnya. Dia menoleh dan tersenyum ketika dia berkata kepada dokter peri kecil di sampingnya, sepertinya anak kecil ini telah berusaha keras untuk hari ini. Dokter peri kecil mengangguk. Tatapannya menatap sosok manusia yang padat di bawah, menyebabkan dia tanpa sadar merajut alisnya. Dia berkata, apakah memurnikan pil di tempat seperti itu akan mengganggunya? Santai. Riak spasial yang ditempatkan oleh kepala sekolah saat itu hadir di sekitar platform batu. Sangat sulit bagi seseorang di luar untuk mengganggunya. Selain itu, alasan saya memintanya untuk memperbaiki pil obat di sini karena fenomena alam yang tidak biasa yang terjadi dengan kelahiran pil obat tingkat 7. Bahkan mungkin disertai dengan pil lightning. Desain spasial di sekitar platform batu mungkin sedikit membantunya ketika saatnya tiba. Suqian melambaikan tangannya dan tersenyum saat dia menjelaskan. Dokter peri kecil sedikit mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat matanya yang ungu keabu-abuan menemukan Xiao Yan. Kemunculan tiba-tiba begitu banyak sesepuh akademi dalam di langit secara alami menyebabkan keributan di seluruh akademi dalam. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melirik ke arah yang mereka hadapi sebelum akhirnya melihat seorang pemuda berjubah hitam duduk bersila di platform batu. Segala macam kebisingan segera meletus di dalam akademi dalam. Bukankah itu senior Xiao Yan? Kenapa dia muncul di sana? Baru-baru ini, saya mendengar berita dari anggota Punch Gate yang mengatakan bahwa senior Xiao Yan tampaknya berencana untuk menyempurnakan pil obat tingkat tinggi. Apakah dia benar-benar menyempurnakan pil obat? Saya telah lama mendengar bahwa senior Xiao Yan tidak hanya sangat kuat, tetapi dia juga seorang alkemis tingkat 6. Jika saya bisa melihatnya memurnikan pil obat hari ini, saya akan memiliki modal untuk membual ke klan saya ketika saya kembali di masa depan. Karena banyak percakapan pribadi menyebar di akademi dalam seperti gelombang, semakin banyak siswa yang mengesampingkan hal-hal yang ingin mereka lakukan. Sebaliknya, mereka berlari keluar dari kamar mereka. Setelah itu, mereka datang ke daerah yang luas, mengangkat kepala mereka, dan melihat ke arah platform batu di kejauhan. Beberapa ketakutan dan rasa hormat melintas di mata mereka saat mereka melihat sosok berwarna hitam yang agak kurus. Setelah pertempuran sengit antara dia dan hantu setan tanah lama, posisi Xiao Yan di dalam hati para siswa akademi dalam ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa tetua tidak bisa menandinginya. Cukup banyak sosok manusia berdiri di pavilion tinggi tidak jauh dari platform batu. Semua orang ini mengenakan lencana serupa di dada mereka. Mereka secara mengejutkan adalah anggota Gerbang Pan. Wu Hao, Hu Jia, Xiao Yu, Xin Lan, dan para pemimpin lainnya berdiri di sekitar tempat pemimpin itu, menatap Xiao Yan. Mereka tahu lebih banyak tentang masalah Xiao Yan memurnikan pil tingkat tinggi daripada siswa lainnya. Pil obat tingkat 7, tingkat yang menyebabkan hati seseorang bergetar tanpa sadar. Pil obat seperti itu jarang muncul bahkan di wilayah pojok hitam. Seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 7 tidak muncul di wilayah pojok hitam selama beberapa tahun. Tingkat 7, pil obat tingkat ini sudah bisa diperingkatkan di puncak di antara pil obat. Bahkan jika ditempatkan di dataran tengah tempat yang kuat berkumpul, itu juga akan membuat keributan besar. Tingkat tier 7 memiliki kualifikasi untuk direbut oleh beberapa iblis tua di kelas Douzong. Orang ini gelisah meskipun dia akan pergi. Pertemuan ini hari ini kemungkinan yang terbesar dalam sejarah akademi dalam. Wu Hao menundukkan kepalanya dan melirik area di bawah. Pada saat ini, setiap bagian dari akademi dalam dengan ruang kosong dipenuhi dengan massa hitam sosok manusia, dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada pria muda berjubah hitam di platform batu. Namun, jika dia benar-benar berhasil, dia kemungkinan akan menjadi siswa terkuat dalam sejarah Akademi Jianan sejak didirikan. Xiao Yu tersenyum sedikit. Matanya yang cantik bersinar saat dia menatap sosok kurus itu.
Sulit membayangkan bahwa pemuda yang telah diberi gelar sampah oleh klan saat itu sedang duduk di tempat paling mulia di Akademi Jianan. Sejak Akademi Jianan didirikan, ada 2 orang yang maju ke kelas Dou Huang sebelum mereka lulus. Ada 1 orang yang maju ke kelas Dou Zong. Mereka bukan manusia biasa dan telah diberkati dengan bakat pelatihan yang luar biasa. Hanya karena inilah dia akhirnya maju. Namun, jika Xiao Yan berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7, dia akan mampu mengunggulinya, Hu Jia tertawa. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, orang ini memang sangat luar biasa. Sekarang, bahkan aku tanpa sadar merasakan hatiku tergerak. Tidak heran seseorang yang berbakat seperti Sun Er akan mengambil hatinya olehnya. Xin Lan, yang mengenakan pakaian biru, berdiri di samping Hu Jia dan tersenyum manis. Matanya melihat ke platform batu saat dia meraih tangannya untuk menekan emosinya dengan kuat. Hatinya sangat bersemangat. Jika Xiao Yan mampu memperbaiki pil obat tingkat 7, potensinya akan sangat menakutkan. Lagi pula, seorang alkemis seusia itu yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 7 adalah eksistensi yang langka seperti bulu phoenix dan tanduk unicorn bahkan di dataran tengah. Xiao Yan saat ini tidak menyadari keributan besar seperti apa yang telah dibuat karena penampilannya. Pada saat ini, pikirannya benar-benar terfokus. Gangguan eksternal mengalami kesulitan besar untuk mengganggunya bahkan sedikit. Napas yang membawa beberapa panas merembes keluar dari hidung Xiao Yan. Ekspresi yang sangat serius melintas di matanya. Kedua tangannya bergerak dan kuali obat merah terang yang sangat besar tiba-tiba muncul. Itu membawa suara, dentang-dentang, saat mendarat di platform batu. Penyempurnaan pil paling sulit yang pernah dilakukan Xiao Yan, sejak menjadi seorang alkemis, telah resmi dimulai. Bab 932, Memperbaiki Pil Tulang Darah Jiwa Surga. Kuali obat merah tua, ditutupi gambar binatang, mendarat dengan keras di atas platform batu. Perasaan berat itu hampir menyebabkan platform batu berguncang. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat kuali obat di depannya. Dia membuka mulutnya dan sekelompok api hijau giok dimuntahkan. Dengan jentikan jarinya, nyala api itu membawa ekor indah yang menerobos ke dalam kuali obat. Itu segera meletus begitu di dalam. Api yang ganas berulang kali bergejolak di dalam kuali obat. Peningkatan suhu menyebabkan tempat ini secara bertahap menjadi lebih panas. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya saat nyala api naik. Bahan obat segera mulai keluar dari cincin penyimpanannya satu demi satu. Mereka muncul di udara di atas platform batu di bawah penutup doukinya. Mereka tampak seperti gugusan cahaya kecil yang tampak sangat indah jika dilihat dari bawah. Pil tulang darah jiwa surgawi, pil obat tingkat 7. Ini memiliki efek ajaib yang mengejutkan untuk meningkatkan konstitusi seseorang dan meningkatkan bakat pelatihan seseorang. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya sangat merepotkan. Ada sekitar 77 dari mereka dengan 4 bahan utama. Keempatnya adalah Ganoderma darah naga, buah roh tulang, anggur hijau langit misterius, dan darah esensi dari binatang ajaib peringkat 7 atau lebih tinggi. Masing-masing dari 4 bahan ini adalah hal yang sangat langka dan berharga. Itu cukup sulit untuk menemukan mereka. Selain itu, metode pemurniannya keras dan membutuhkan perhatian khusus. Metode untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga perlahan muncul di benak Xiao Yan. Beberapa parameter kritis juga tercetak di benak Xiao Yan tanpa satu kata pun hilang. 77 bahan pemurnian. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat pil yang membutuhkan bahan obat sebanyak itu. Bahkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pil roh tanah yang telah disempurnakan Yao Lao untuk tujuan menaklukkan api hati jatuh tidak mencapai jumlah ini. Dari situ, orang dapat mengatakan bahwa pil tulang darah jiwa surga ini sangat sulit untuk disempurnakan. Kemungkinan bahkan melebihi kesulitan pil roh tanah. Pikiran bingung ini melintas di hati Xiao Yan hanya untuk dikeluarkan olehnya beberapa saat kemudian. Dia mengangkat kepalanya, merasakan suhu di dalam kuali obat, dan mengangguk. Jarinya memberi isyarat dan orang bisa melihat nyala api hijau giok yang membara di dalam kuali obat segera mulai melemah. Xiao Yan menatap tajam ke dalam kuali obat. Sesaat kemudian, dia menggerakkan jarinya dan sebuah cahaya melintas. Itu segera berubah menjadi Ganoderma berwarna merah darah yang mendarat di tangannya. Ganoderma, Lingzi, ini baru saja muncul ketika mulai memancarkan gelombang aroma berdarah. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar merasakan riak energi murni di dalam darah. Ini adalah salah satu bahan utama yang digunakan untuk memurnikan pil tulang darah jiwa surga, Ganoderma darah naga. Meskipun Ganoderma jenis ini tidak benar-benar tercemar dengan darah naga, sangat sulit untuk dibentuk.
Itu perlu menyerap darah segar dari setidaknya 3 jenis binatang ajaib berbentuk ular untuk keluar dari tanah dan hidup. Jari Xiao Yan dengan lembut membelai permukaan Ganoderma darah naga. Dia merasakan energi yang agak murni yang terkandung di dalamnya. Setelah menghembuskan napas dengan lembut, Xiao Yan menjentikan jarinya dan Ganoderma darah iblis berubah menjadi cahaya merah yang dilemparkan ke dalam kuali obat. Dengan masuknya Ganoderma darah naga, nyala api hijau giok yang berhibernasi di dalam kuali obat segera melonjak keluar seperti serigala lapar dan menelannya utuh. 10 jari Xiao Yan semua menjentikan instan api menelan Ganoderma darah naga. Orang bisa melihat banyak titik cahaya yang tergantung di udara segera membelah diri menjadi 10 untai. Mereka segera dilemparkan ke dalam kuali obat sebelum mereka mulai mengisi api tanpa ragu-ragu, satu demi satu. Ganoderma darah naga memiliki sifat dingin. Itu akan hancur jika terkena api. Jika seseorang ingin memurnikan cairan obat di dalamnya, seseorang harus menggunakan rasa dingin yang gelap di dalam item obat lainnya. Bahan-bahan yang telah dilemparkan ke dalam kuali obat sebelumnya adalah barang-barang penetral yang telah disiapkan. Memurnikan begitu banyak bahan obat pada saat yang sama sangat keras pada kekuatan spiritual seseorang. Namun, untungnya Xiao Yan saat ini sudah memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk mencoba ini. Banyak bahan obat yang telah dimasukkan ke dalam nyala api mulai dengan cepat layu dalam beberapa tarikan napas setelah bersentuhan dengan Glazed Lotus Heart Flame. Akhirnya, tubuh yang sebenarnya berubah menjadi bubuk. Tetesan cairan obat murni mulai menetes. Akhirnya, mereka bergabung di bawah kendali yang tepat dari kekuatan spiritual Xiao Yan. Setelah itu, mereka secara seragam mendarat di Ganoderma darah naga yang mengerut. Tetesan cairan obat mulai perlahan memudarkan warna merah darah dari Ganoderma darah naga. Kulitnya yang berwarna darah terkelupas sepotong demi sepotong. Ini berlanjut sesaat sebelum warna Ganoderma darah naga menjadi putih pucat. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan Ganoderma darah naga ini yang telah berubah menjadi putih pucat. Esensi asli dari Ganoderma darah naga tidak ada di dalam tubuhnya, tetapi di kulitnya yang berwarna darah. Itulah yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi. Beberapa tetes cairan obat putih pucat jatuh ke kulit merah darah, dan kulitnya dengan tenang meleleh di bawah suhu konstan. Beberapa menit kemudian, genangan cairan berwarna darah seukuran kepalan tangan muncul di dalam kuali obat. Xiao Yan menghela nafas lega ketika penyempurnaan pertamanya berhasil diselesaikan. Dia melambaikan tangannya dan nyala api melilit cairan, perlahan memancarkan kehangatan yang menyebabkan cairan berwarna darah menyusut secara bertahap. Warna cairannya juga menjadi lebih kaya. Gugusan cairan berwarna darah ini telah berubah menjadi sangat kental pada saat menyusut seukuran ibu jari. Melihat ini, sudut mulut Xiao Yan menunjukkan senyuman. Dengan isyarat tangannya, cahaya lain bergegas, berubah menjadi buah berwarna putih dengan permukaan yang penuh lubang. Ini adalah apa yang disebut buah roh tulang. Penyempurnaan beberapa bahan utama sangat sulit. Jika seseorang tidak memiliki metode pemurnian khusus, akan sulit untuk memperbaiki bagian yang dibutuhkan. Ini adalah kasus untuk Ganoderma darah naga, untuk buah roh tulang, dan untuk pohon anggur hijau langit yang misterius. Kesulitan penyempurnaan buah roh tulang bahkan lebih besar. Xiao Yan menggunakan hampir 20 bahan lain untuk menetralkannya bersama dengan waktu 1 jam agar berhasil menyaring setetes cairan seperti tulang berwarna putih. Setelah penyempurnaan buah roh tulang yang berhasil, Xiao Yan melemparkan anggur hijau langit misterius ke dalam kuali obat. Yang disebut anggur hijau langit misterius ini sangat tangguh. Itu bukan kayu atau emas. Terlebih lagi, hal yang benar-benar mengejutkan adalah ketahanan apinya yang mengesankan. Meskipun Xiao Yan mendapat bantuan dari Glazed Lotus Core Flame, dia menghabiskan total 2 jam untuk membuat garis retakan muncul di permukaannya. Lebih dari 20 kelompok cahaya terbang ke kuali obat saat pohon anggur hijau langit misterius pecah. Akhirnya, mereka disempurnakan oleh Xiao Yan, berubah menjadi tetesan energi murni yang menetes ke pohon anggur hijau. Meminjam kekuatan penetral dari banyak bahan obat ini, Mysterious Sky Green Fin, yang tampaknya telah mengerut, akhirnya terbelah setelah sekitar setengah jam. Bubuk hijau pucat tersebar sebelum memadat menjadi bola bubuk berwarna hijau oleh kekuatan spiritual Xiao Yan. 3 jenis bahan utama semuanya berhasil disempurnakan. Melihat ini, Xiao Yan, bersama dengan kelompok Sukian yang mengamati dari jarak yang sangat jauh, menghela nafas lega. Metode pemurnian cepat Xiao Yan menyilaukan mata mereka. Meskipun mereka tidak benar-benar tahu banyak tentang pemurnian pil obat, mereka mampu mengambil metode pemurnian halus Xiao Yan. Penyempurnaan semacam ini benar-benar agak menyenangkan.
Gelombang kebisingan yang ditransmisikan dari akademi dalam tidak sampai ke telinga Xiao Yan. Dia beristirahat sejenak setelah memperbaiki 3 bahan utama sebelum dia sekali lagi memusatkan perhatiannya. Dia merenung sejenak dan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Mulut botol itu perlahan miring dan setetes darah hijau merah menetes keluar. Darah hijau merah meluncur di depan Xiao Yan. Meskipun darahnya berukuran kecil, energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang berani diremehkan. Darah hijau merah ini secara alami dimurnikan dari mayat kering magical beast misterius yang dia peroleh dari pelelangan saat itu. Pangkat binatang ajaib saat masih hidup cukup tinggi. Itu sudah jauh melebihi persyaratan pil tulang darah jiwa surgawi. Jika itu digunakan dalam penyempurnaan dan jika penyempurnaan berhasil, kualitas pil obat kemungkinan akan lebih besar. Banyak sesepuh di langit juga merasakan sesuatu ketika setetes darah hijau merah ini muncul. Semua wajah mereka segera berubah sedikit. Tatapan Xiao Yan menatap tajam pada setetes darah hijau merah. Sesaat kemudian, dia menjentikan jarinya dan darah dengan lembut melayang sebelum memasuki kuali obat. Darah cair hijau merah baru saja jatuh ke dalam kuali obat ketika kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya mengaduk gelombang angin liar. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening, ragu-ragu sedikit, dan kemudian segera mengatupkan giginya. Cairan obat dan bubuk obat yang telah dimurnikan dari Ganoderma darah naga, buah roh tulang, dan anggur hijau langit misterius dilemparkan dengan darah hijau merah. 3 jenis item, yang mengandung energi yang sangat kuat, tidak menyebabkan sedikit pun lonjakan ketika mereka mendarat di darah hijau merah. Tepat ketika hati Xiao Yan baru saja menghela nafas lega, bagaimanapun, riak energi liar dan ganas tiba-tiba meletus dari darah hijau merah. Itu dengan keras menabrak dinding kuali obat. Gelombang suara yang keras dan jernih dengan cepat menyebar, meliputi seluruh akademi dalam. Kuali obat tebal bergetar hebat beberapa kali pada saat ini. Jika itu adalah kuali obat biasa, kemungkinan getaran ini akan menyebabkannya pecah. Wajah Xiao Yan bergejolak saat dia melihat permukaan darah hijau merah yang berputar dengan cepat dan berulang kali. Pada saat ini, permukaan bundarnya yang ramping telah membentuk banyak duri sempit yang panjang, menyebabkannya terlihat seperti landak laut kecil. Di dalam bulu babi yang bergolak ada riak energi yang begitu liar dan kata-kata kasar tidak bisa menggambarkannya. Dentang, dentang. Banyak riak energi berulang kali bertabrakan dengan dinding kuali obat dan suara keras berulang kali bergema di seluruh akademi dalam. Pada saat ini, hampir semua orang yakin bahwa sepertinya ada masalah selama penyempurnaan. Penatua pertama, apa yang kita lakukan? Seorang penatua bertanya dengan lembut saat dia melihat ke platform batu. Apa yang bisa kita lakukan? Memurnikan pil obat berbeda dari melawan seseorang. Bagaimana kita bisa membantu jika kita mau? Xiao Yan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dalam situasi seperti ini. Setiap tindakan acak yang diambil oleh orang lain hanya akan mengganggunya. Selain itu, penyempurnaan pil obat tingkat 7 memiliki peluang keberhasilan yang rendah. Xiao Yan saat ini masih seorang alkemis tingkat 6. Gagal adalah hal yang sangat umum. Tidak perlu membuat gunung dari sarang tikus tanah. Sukian mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Penatua itu hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya setelah ditegur oleh penatua pertama. Sementara seluruh akademi dalam telah berubah menjadi kegemparan karena suara dentuman keras yang berulang kali dipancarkan, tatapan Xiao Yan menatap tajam ke bagian dalam kuali obat. Kekuatan spiritualnya telah benar-benar tercurah dan menutupi setiap sudut kuali obat dengan rapat. Dia juga tahu bahwa peluangnya untuk berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 7 sangat rendah dengan keterampilan alkemisnya saat ini. Bahkan beberapa alkemis tingkat 7 mengalami kesulitan untuk berhasil menyempurnakan pil obat pada percobaan pertama mereka. Dengan jarak fokus yang kecil dari tatapan Xiao Yan, pikirannya menjadi sangat terfokus. Pada saat tertentu, nyala api hijau giok tiba-tiba melonjak di dalam matanya yang hitam pekat. Sementara nyala api naik, Xiao Yan tampaknya samar-samar bisa melihat pertempuran sengit antara korosi energi dan penggabungan dengan darah hijau merah. Jadi ini alasannya. Gumaman rendah perlahan ditransmisikan dari mulut Xiao Yan saat dia tiba-tiba mengerti. Bab 933, Tekanan Perkasa dari Garis Darah. Bagian terpenting dari pemurnian pil obat adalah dengan sempurna menggabungkan berbagai kekuatan obat dalam banyak bahan obat. Proses penggabungan ini perlu dijaga dengan pengendalian yang tepat. Karena itulah kekuatan spiritual adalah hal terpenting dalam menentukan pencapaian seorang alkemis. Perubahan tak terduga yang terjadi kali ini tampaknya melampaui harapan Xiao Yan.
Pasalnya, setiap langkah yang dia ambil sebelumnya benar-benar dilakukan dengan mengikuti apa yang tertera pada formula obat. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Namun, masalah masih terjadi. Jelas ada sesuatu yang belum dikendalikan olehnya saat mengikuti langkah kaki ini. Xiao Yan sebelumnya juga sama tidak menyadari langkahnya yang menyimpang. Namun, dia tiba-tiba mengerti begitu nyala api melonjak di kedua matanya. Masalahnya bukan berasal dari bubuk obat atau cairan obat yang telah dia haluskan. Sebaliknya, itu berasal dari setetes darah hijau merah. Setetes darah hijau merah ini dimurnikan dari mayat kering binatang iblis. Energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalamnya telah jauh melebihi persyaratan yang dipenuhinya untuk penyempurnaan pil tulang darah jiwa surgawi. Hanya kekuatan Ganoderma darah naga, buah roh tulang, dan anggur hijau langit misterius yang mengalami kesulitan menyelesaikan netralisasi. Dengan kata lain, itu berarti kekuatan darahnya terlalu kuat dan kekuatan ramuan obatnya terlalu lemah. Keduanya mengalami kesulitan mencapai keseimbangan. Kerutan di wajah Xiao Yan tidak mengendur setelah dia memahami sumber masalahnya. Pada saat ini, jika dia gagal menetralisir kekuatan darah, dia hanya akan bisa menggunakan darah binatang ajaib peringkat 7 lainnya. Namun, Xiao Yan tidak menyiapkan darah esensi lain selain darah hijau merah, dengan demikian, dia hanya bisa memilih opsi sebelumnya. Pikiran Xiao Yan juga menjadi fokus saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia melambaikan tangannya dan banyak kelompok cahaya yang berhenti di udara diserap olehnya ke dalam kuali obat. Api hijau giok menyapu mereka dan dalam beberapa menit, bahan obat itu perlahan-lahan bergabung menjadi cairan biru pucat di bawah kendali tepat Xiao Yan. Xiao Yan melihat cairan berwarna biru yang mengandung kekuatan lembut. Dia mengarahkannya dengan tangannya saat perlahan turun. Itu mendarat di cairan hijau merah, yang permukaannya bergolak dengan intensitas yang meningkat. Setelah setetes cairan ini, yang mengandung banyak kekuatan esensi bahan obat, jatuh ke dalam cairan hijau merah, kekuatan lembut yang terkandung di dalamnya memiliki efek langsung. Permukaan darah cair dengan cepat menyusut menjadi duri sempit panjang yang perlahan menghilang kembali ke dalam cairan. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Namun, napas baru saja keluar dari tenggorokannya ketika dia tiba-tiba menegang. Dia jelas merasakan perasaan tertekan perlahan menyebar dari darah hijau merah. Munculnya perasaan menekan ini menyebabkan Dou Qi di dalam tubuh Xiao Yan menjadi lamban. Cairan hijau merah, yang baru saja tenang, tampak mendidih saat melonjak liar. Kekuatan liar dan kekerasan yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah dengan cepat muncul di dalamnya. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba yang terjadi juga menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah. Tekanan yang telah menyebar dari darah ini menyebabkan bahkan kelompok Suqian merasakan kejutan seketika. Apa yang terjadi? Ada masalah dengan darah hijau merah yang telah diambil Xiao Yan, binatang ajaib macam apa yang berasal dari darah esensi ini. Bahkan beberapa binatang ajaib peringkat 7 biasa tidak akan mampu melepaskan tekanan yang begitu kuat. Petik 2. Banyak sesepuh di langit mengungkapkan wajah terkejut saat mereka melihat ke platform batu. Setelah itu, mereka semua mulai terlibat dalam bisikan pribadi. Suqian dan dokter peri kecil saling bertukar pandang. Ekspresi serius melintas di mata mereka. Melihat tekanan ini, tampaknya pemilik darah esensi ini pasti memiliki kekuatan yang sangat menakutkan ketika masih hidup. Bahkan mungkin menjadi binatang buas peringkat 8. Dari mana Xiao Yan mendapatkan darah magical beast peringkat tinggi seperti itu? Sementara semua orang tercengang, tidak ada yang menyadari bahwa mata seperti permata Ziyan, yang berdiri di samping dokter peri kecil, mulai mengeluarkan cahaya ungu yang aneh ketika tekanan muncul. Pada saat ini, tatapan Xiao Yan terkunci kuat pada darah hijau merah. Masalah terbesar memang berasal dari ini. Menurut apa yang telah disebutkan Mo Tianxing saat itu, kekuatan binatang ajaib ini ketika masih hidup seharusnya berada di sekitar puncak peringkat 7 dan akan menembus peringkat 8. Bahkan binatang ajaib dari peringkat ini akan kesulitan memancarkannya, tekanan yang begitu kuat hanya dari setetes darah esensi. Sepertinya, latar belakang magical beast ini benar-benar agak luar biasa. Sebuah cahaya melintas di mata Xiao Yan. Tekanan yang dipancarkan dari darah hijau merah berulang kali menghancurkan keseimbangan banyak bahan obat. Tampaknya ada sisa naluri arogan yang ada di dalam darah, naluri yang berasal dari garis keturunannya. Naluri arogan ini tidak memungkinkannya untuk disempurnakan menjadi pil obat yang bisa diserap seseorang. Terlepas dari seberapa kuat kamu ketika kamu masih hidup, kamu hanyalah setetes darah sekarang. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menaklukkan Anda. Benang kemarahan telah meningkat di dalam hati Xiao Yan karena perlawanan yang dipancarkan oleh darah.
Dia mendengus dingin dan menjentikkan jarinya. Ganoderma darah naga sekali lagi muncul di tangannya. Api dengan cepat bergejolak dan naik di tangannya dan menelan Ganoderma darah naga. Setelah itu, sejumlah bahan obat yang tak henti-hentinya juga terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan dilemparkan ke dalam api. Perlawanan setetes darah ini jauh melebihi harapan Xiao Yan. Namun, dari sini, dia bisa tahu seberapa besar dan perkasa energi yang terkandung di dalamnya. Jika dia berhasil memperbaiki pil tulang darah jiwa surga kali ini, kemungkinan pil itu akan berkualitas sangat tinggi. Pil tulang darah jiwa surga ini adalah sesuatu yang Xiao Yan sempurnakan untuk Medusa. Jika bagian dalam tubuhnya benar-benar seperti yang mereka pikirkan, dia mungkin akan menyempurnakannya untuk putra atau putrinya. Xiao Yan selalu mencari yang terbaik dalam segala hal yang dia lakukan. Karena dia ingin memperbaiki pil, dia secara alami akan memperbaiki yang terbaik. Sementara pikiran di hati Xiao Yan bergejolak, setetes cairan berwarna merah darah muncul di dalam nyala api di telapak tangan Xiao Yan. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menaklukkanmu. Xiao Yan mengatupkan giginya saat dia melihat cairan berwarna merah darah. Dia menjentikkan jarinya dan cairan itu berubah menjadi sosok merah yang dilemparkan ke dalam darah hijau merah. Kekuatan darah hijau merah yang liar dan ganas melemah saat cairan obat berwarna merah darah dilemparkan. Namun, tekanan mulai naik lagi dengan segera. Selain itu, tampaknya tekanan merembes keluar dari darah menjadi lebih kuat dan lebih kuat karena pelanggaran berulang Xiao Yan. Pada akhirnya, pandangan Xiao Yan menjadi agak redup. Samar-samar dia bisa melihat kepala binatang buas yang sangat biadab menerkam keluar dari kuali obat saat itu dengan keras datang ke arahnya. Kepala binatang ilusi tidak muncul, tapi tenggorokan Xiao Yan masih mengeluarkan erangan teredam rendah. Dia agak terkejut menyadari bahwa kekuatan spiritualnya tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda melemah. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Kejutan di dalam matanya menjadi lebih padat. Dia juga sedikit bersukacita di tengah keterkejutan ini. Beruntung dia tidak sembarangan menelan darah ini. Kalau tidak, apakah tubuhnya tidak akan berubah menjadi kekacauan oleh benda ini? Penyempurnaan pil obat juga telah terganggu oleh darah sialan ini. Jika dia tidak dapat mengeluarkan tekanan dari dalamnya, dia tidak akan pernah berhasil memperbaiki pil obat ini. Semua orang yang melihat ekspresi serius di wajah Xiao Yan di platform batu tahu bahwa masalah yang sangat besar tampaknya telah muncul. Aku ingin tahu dari mana kakak Xiao mendapatkan darah esensi binatang ajaib ini. Ini sebenarnya mengandung tekanan seperti itu. Menurut apa yang saya ketahui, setiap anggota suku di beberapa suku binatang ajaib yang kuat di dataran tengah memiliki tablet spiritual. Ada seutas roh sisa di dalam loh spiritual. Selama utas roh sisa ini tidak tersebar, darah di dalam tubuhnya tidak akan diperoleh oleh orang lain, itu sangat mirip dengan adegan ini. Namun, ini adalah wilayah pojok hitam. Bagaimana mungkin binatang ajaib yang memiliki tablet spiritual muncul di sini? Alis Sin Lan vertikal. Dia berdiri di pavilion dan bergumam agak ragu di dalam hatinya. Xiao Yan secara alami tidak menyadari apakah binatang ajaib sialan ini adalah anggota dari suku yang kuat di dataran tengah. Dia saat ini telah ditempatkan dalam perbaikan yang mengerikan oleh darah hijau merah. Sebuah cahaya ungu sekali lagi melintas di pupil Ziyan di kejauhan sementara Xiao Yan merasa sakit kepala. Tubuhnya segera bergerak dan bergegas menuju platform batu. Tubuhnya yang cantik menembus kunci spasial dan muncul di atas platform batu. Gadis, sekarang aku tidak punya waktu untuk membantumu memurnikan Danwan untuk dimakan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berbicara tanpa daya saat melihat Ziyan menerobos masuk. Kamu tidak akan pernah bisa menghilangkan tekanan itu dengan menggunakan obat-obatan karena tekanan semacam ini berasal dari garis keturunan. Meskipun saya tidak yakin apa jenis binatang ajaib orang ini, latar belakangnya jelas luar biasa. Bahkan mungkin keturunan beberapa binatang purba. Ziyan memutar matanya ke arah Xiao Yan dan menjawab dengan tegas. Xiao Yan juga kaget saat mendengar ini. Dia tertawa pahit. Saat ini, dia benar-benar tidak ingin memikirkan apakah pemilik darah ini adalah binatang unik di zaman kuno. Dia hanya tahu bahwa jika dia tidak menghilangkan benang tekanan di dalam darah, ramuan obat yang dia temukan dengan susah payah akan sia-sia. Gunakan darahku, mata Ziyan menatap tajam pada setetes darah hijau merah dalam kuali obat. Cahaya ungu di matanya juga menjadi semakin padat. Dia segera menggigit ujung lidahnya tanpa menunggu jawaban Xiao Yan. Setetes darah yang mengandung seutas benang ungu perlahan melayang keluar dan mendarat di depan Xiao Yan. Xiao Yan tercengang saat mempelajari setetes darah ini, yang mengandung kilau ungu. Dia bertanya, darahmu bisa mengeluarkan tekanan di dalam darah.
Meskipun aku tidak tahu jenis binatang ajaib itu, instingku memberitahuku bahwa darahku bahkan lebih kuat dari itu. Ziyan dengan bangga mengangkat dagunya dan mendengus. Xiao Yan dengan ragu menatap anak kecil yang sombong ini. Dia merenung sejenak sebelum menghela nafas dengan keras. Dengan situasi saat ini, dia hanya bisa mencoba segalanya meskipun itu tidak mungkin. Jika ini gagal, dia harus mendorong penyempurnaan pil ini kembali. Xiao Yan memberi isyarat dengan jarinya saat pikiran ini melintas di hatinya. Tetesan darah di depannya yang mengandung keunguan ini terbang ke kuali obat. Setelah itu, ia mendarat di darah hijau merah dan mulai dengan cepat bergabung dengannya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dengan masuknya setetes darah ini, keheningan seketika tampaknya telah muncul. Xiao Yan tercengang menemukan bahwa tekanan kuat yang telah menyebar dari darah hijau merah dengan cepat tersebar seperti salju yang bertemu dengan air mendidih. Xiao Yan tercengang saat melihat perubahan di dalam kuali obat. Karena kekuatan spiritualnya menutupi seluruh interior, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada perasaan samar ketakutan seperti bertemu musuh bebuyutannya. Dalam beberapa napas, tekanan yang membuat Xiao Yan sakit kepala yang tak tertandingi telah benar-benar hilang. Transformasi semacam ini menyebabkan dia untuk melihat Ziyan, yang wajah kecilnya dipenuhi dengan ekspresi bangga. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpastian dan keingintahuan. Seperti apa sebenarnya wujud sebenarnya dari gadis ini? Bab 934 Pil terbentuk. Dengan pengusiran tekanan dalam cairan darah, kekuatan obat dari Ganoderma darah naga dan bahan obat lainnya akhirnya dilepaskan. Setelah itu, mereka terus berinteraksi dengan kekuatan agung di dalam darah dan mulai bergabung secara perlahan. Kekuatan yang kuat berulang kali mengalir di dalam. Dengan meminjam kekuatan Ziyan, Xiao Yan nyaris tidak melewati penghalang jalan ini. Meskipun dipenuhi dengan bahaya, Xiao Yan tidak sepenuhnya tanpa keuntungan. Saat ini, kekuatan yang terkandung dalam kelompok cairan obat ini cukup kuat. Lagi pula, tidak hanya mengandung setetes darah magical beast di dalamnya, tetapi juga memiliki setetes darah esensi dari Ziyan. Meskipun Xiao Yan tidak tahu persis seperti apa magical beast Ziyan itu, dia benar-benar luar biasa dari caranya mampu menekan tekanan kuat. Jika penyempurnaan pil ini berhasil, kemungkinan pil tulang darah jiwa surgawi ini akan menjadi teknik rahasia tingkat tertinggi yang pernah digunakan oleh ras ular orang. Setelah membantu Xiao Yan menyelesaikan masalah tekanan, Ziyan tidak tinggal dan mengganggunya. Dia melirik cairan obat yang berputar di kuali obat dengan iri sebelum memukul mulutnya. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari area di mana platform batu berada. Suqian dan yang lainnya hanya menghela nafas lega saat melihat Ziyan keluar. Mereka secara alami dapat mengatakan bahwa gadis kecil ini telah memberikan bantuan besar kepada Xiao Yan sebelumnya. Saat ini, masalah tersebut sudah teratasi. Kemungkinan pemurnian selanjutnya hanya masalah waktu, bukan? Jika anak kecil ini mampu memurnikan pil obat tingkat 7 pada upaya pertama, dia akan benar-benar luar biasa. Menurut apa yang saya tahu, ada peluang besar untuk gagal bahkan ketika beberapa alkemis tingkat 7 memperbaiki pil obat tingkat 7. Suqian tertawa sambil membelai janggutnya. Dia melihat Xiao Yan di platform batu, yang ekspresinya sekali lagi menjadi serius. Banyak sesepuh di sekitar, yang berbagi pemikiran yang sama, juga tersenyum dan mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Suqian. Pil obat tingkat 7 milik tingkat legendaris mereka. Lupakan tentang mengkonsumsi satu. Berapa kali mereka telah melihat pil seperti itu dengan mata kepala sendiri dalam hidup mereka dapat dihitung dengan jari seseorang. Lagi pula, sudah bertahun-tahun sejak seorang alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7 muncul di wilayah sudut hitam. Bahkan Han Feng saat itu tidak pernah berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7. Sementara semua orang menghela nafas lega, pikiran Xiao Yan sekali lagi terfokus pada bagian dalam kuali obat. Kekuatan spiritualnya dituangkan ke dalamnya, memproses informasi tentang suhu api dan berbagai reaksi dari cairan obat yang berbeda selama penggabungan. Nyala api hijau giok melilit sekelompok cairan obat berukuran setengah kepalan tangan di dalam kuali. Klaster cairan ini agak berwarna-warni. Secara keseluruhan, sebagian besar berwarna merah cerah. Namun, warna merah terang itu mengandung cukup banyak energi yang memiliki berbagai warna yang perlahan-lahan menyatu. Xiao Yan menghela nafas lega saat kekuatan spiritualnya merasakan ketenangan dalam kumpulan cairan. Setelah perubahan tak terduga sebelumnya, situasinya sekarang menjadi jauh lebih stabil. Dari kelihatannya, dia akan dapat menggabungkannya menjadi embrio pil obat setelah semua kekuatan obat di dalamnya benar-benar menyatu. Tentu saja, ini adalah proses yang lambat.
Xiao Yan berharap waktu yang dibutuhkan untuk merger ini setidaknya 5 hari. Xiao Yan menarik napas perlahan di dalam hatinya. Matanya perlahan tertutup saat dia membagi perhatian untuk mengedarkan mantra api dan menyerap energi alam di sekitarnya. Kekuatan spiritualnya terus berlama-lama di dalam kuali obat mengendalikan suhu api serta penggabungan antara berbagai kekuatan obat. Yang perlu dia lakukan pada saat ini adalah menunggu dengan tenang. Penantian itu memakan waktu total 6 hari. Selama 6 hari ini, kerumunan manusia yang telah berkumpul di akademi dalam secara bertahap tersebar. Namun, tatapan semua orang tanpa sadar akan terlempar ke platform batu setiap hari ketika mereka bangun. Mereka akan melihat sosok seperti batu yang tidak bergerak dan akan merasa hormat. Hampir semua orang telah terbiasa dengan pemandangan di platform rock selama 6 hari. Mereka tidak yakin berapa lama yang dibutuhkan Xiao Yan untuk penyempurnaan pil semacam ini. Namun, mereka tanpa sadar akan mendecakkan lidah mereka setelah secara pribadi menyaksikan penyempurnaan pil ini. Tidak heran pil obat tingkat 7 sangat berharga. Tidak terduga bahwa penyempurnaan saja sangat merepotkan dan rumit. Banyak waktu dan usaha yang harus dikeluarkan. Sang alkemis bahkan harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sukian, dokter peri kecil, dan yang lainnya biasanya dan sering menunggu beberapa waktu di langit selama 6 hari ini. Hanya setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak menunjukkan aktivitas apapun, mereka perlahan pergi. Aura Xiao Yan selama beberapa hari ini juga secara bertahap menjadi salah satu yang samar-samar hadir. Bahkan napasnya menjadi sangat lemah. Dia muncul seperti seorang biarawan tua yang akan mati dalam posisi duduk. Auranya cepat berlalu dan sulit untuk ditentukan. Jika bukan karena pengalaman luar biasa Sukian, yang memungkinkannya menentukan bahwa Xiao Yan berada dalam kondisi misterius dan mendalam, kemungkinan dia akan khawatir bahwa beberapa masalah telah terjadi selama penyempurnaan pil. Meskipun Xiao Yan telah terdiam seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, bagian dalam kuali obat tampak seperti api tanah, yang dimulai oleh kilat dari langit, karena mengeluarkan suara benturan yang berulang. Kekuatan spiritual yang sangat menakutkan bersiul dan berlama-lama di dalam. Di bawah kekuatan spiritual ini, bahkan api inti teratai mengkilap hanya bisa dengan patuh membiarkan dirinya diperintah. Jika beberapa alkemis tingkat tinggi hadir pada saat ini untuk menyaksikan penampilan Xiao Yan, kemungkinan mereka akan sangat terkejut. Ini karena kondisi Xiao Yan saat ini disebut alam roh pil di dunia alkemis. Dalam kondisi misterius seperti ini, kekuatan spiritual seseorang akan diperbesar tanpa batas. Di depan kekuatan spiritual yang berumur pendek tetapi sangat menakutkan ini, penyempurnaan pil tidak akan memiliki sedikit pun peluang untuk gagal. Dengan kata lain, selama seseorang memasuki kondisi ini, penyempurnaan pil ini pasti akan berhasil. Sayangnya, kondisi seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui secara kebetulan dan bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan mengharapkannya. Menghadapinya sepenuhnya tergantung pada keberuntungan seseorang. Jelas, Xiao Yan telah diberkati oleh surga kali ini. 6 hari perlahan berlalu. Ketika pagi ketujuh tiba, seutas sinar matahari pecah di atas tanah. Itu melesat dari lautan pepohonan di kejauhan sebelum bersinar di platform batu, membungkus pemuda berjubah hitam itu. Di bawah sinar matahari yang hangat ini, Xiao Yan, yang telah menutup matanya rapat-rapat selama 6 hari, gemetar sedikit sebelum perlahan membukanya. Matanya yang hitam pekat memantulkan sinar matahari yang bersinar yang menyebabkan orang merasa pusing. Matanya mengandung kekuatan yang kuat bersama dengan lapisan kabut. Sepertinya dia telah naik level. Apalagi aura tenang perlahan menyebar dari tubuh Xiao Yan seperti singa yang terbangun. Aura ini sebenarnya jauh lebih murni dibandingkan dengan 6 hari yang lalu. Jika Xiao Yan berada di tahap awal Do Haung Bintang 6 di masa lalu, saat ini dia berdiri di puncak Do Huang Bintang 6. Menerobos ke bintang ke-7 berada dalam jangkauan. Penyempurnaan pil ini sangat bermanfaat bagi Xiao Yan. Xiao Yan juga sedikit terkejut saat merasakan aura yang menyebar dari tubuhnya. Sebuah pemikiran yang mendalam melintas di matanya. Jelas, dia tidak mengharapkan dirinya untuk mengalami perubahan yang begitu besar. Selama beberapa hari ini, dia memang berada dalam kondisi misterius dan mendalam. Dalam kondisi itu, kekuatan spiritualnya tampaknya telah mengalami transformasi terbesar. Penggabungan kekuatan obat yang sangat kompleks di dalam kuali obat tidak hanya diaglomerasi olehnya, tetapi tidak ada sedikit pun kelelahan yang tidak perlu dalam prosesnya. Berdasarkan akal sehat, kemungkinan berhasil menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga kali ini tidak akan terlalu tinggi karena pil tersebut mengandung kekuatan obat tambahan dari Ganoderma darah naga dan juga setetes darah esensi Ziyan. Dengan demikian,
tidak lagi sepenuhnya mengikuti metode dalam formula obat. Harus diketahui bahwa bahkan jika bahan obat yang tidak mencolok dari formula obat hilang, ada kemungkinan itu menyebabkan penyempurnaan pil gagal. Bagaimanapun, setiap formula obat berhasil setelah banyak upaya oleh para pendahulu. Orang bisa membayangkan kesulitan yang akan dihadapi generasi selanjutnya dengan mencoba mengubahnya secara tiba-tiba. Jika Xiao Yan tidak beruntung memasuki kondisi misterius dan mendalam semacam itu di mana kekuatan spiritualnya telah diperbesar tanpa batas, kemungkinan bahkan jika Xiao Yan tidak dapat secara paksa membentuk embrio pil obat, dia pasti akan gagal pada langkah terakhir. Harus dikatakan bahwa dia sangat beruntung bisa berhasil dengan kesempatan yang luar biasa seperti itu. Tatapan Xiao Yan perlahan meluncur ke arah kuali obat. Dia melihat pil obat embrionik berwarna ungu merah yang dibungkus dengan api. Senyum karena telah dibebaskan dari beban besar juga muncul di wajah Xiao Yan. Pil obat embrionik itu seukuran mata naga. Seluruh tubuhnya berwarna ungu merah. Permukaannya penuh dengan lubang, memberikan penampilan yang jelek. Namun, Xiao Yan bisa merasakan kekuatan obat yang agung di dalamnya. Kekuatan semacam ini memiliki efek misterius dalam meningkatkan bakat latihan seseorang. Sudah umum diketahui bahwa bakat latihan seseorang datang selama kelahirannya. Sangat sulit untuk menaikkannya. Namun, apa yang disebut pil tulang darah jiwa surgawi ini mampu memperbaikinya. Poin ini membuatnya layak untuk nama tier 7-nya. Pil obat embrionik sudah terbentuk. Berikutnya adalah langkah pembuatan pil terakhir. Langkah ini benar-benar tanpa risiko apapun setelah Xiao Yan memasuki kondisi alam roh pil, semacam itu karena semua kekuatan obat telah menyatu dengan sempurna saat pil embrionik terbentuk. Dengan kata lain, bahkan jika Xiao Yan tidak melakukan langkah terakhir ini, efek pil obat embrionik ini tidak akan berbeda. Tentu saja, sebagai seorang alkemis, Xiao Yan secara alami akan mengejar kesempurnaan. Karenanya, dia tidak melewatkan langkah terakhir. Dia menggerakkan kekuatannya dan berulang kali menekan pil obat. Api hijau giok yang berlama-lama di sekitarnya perlahan melemah. Itu memancarkan kehangatan samar yang perlahan meresap ke dalam pil obat embrionik. Aroma tajam yang dipancarkan oleh pil obat sudah cukup untuk membuat hati seseorang tergerak. Langkah terakhir menyeduh pil tidak berlangsung lama. Sekitar 10 jam kemudian, pil obat embrionik yang dipenuhi lubang telah berubah menjadi pil seukuran ibu jari. Lubang jelek di permukaan diam-diam menghilang. Warna merah dan ungu menutupi kulit terluar dari pil obat bulat yang ramping, menyebabkan seseorang menyukainya. Pada saat ini, bahkan petani yang paling bodoh pun tahu bahwa pil obat ini luar biasa. Warna ungu dan merah seperti ikan yin yang saat mereka menguraikan permukaan pil obat. Sepintas, tampaknya memiliki beberapa kecerdasan dan sangat misterius. Aroma bening samar di sekitar pil obat menguatkan perhatian seseorang setiap kali mengendusnya. Saat pil obat akan segera dibentuk, langit di dalam akademi dalam tiba-tiba dan dengan cepat menjadi gelap. Lapisan awan gelap dengan cepat diaglomerasi di langit. Orang bisa melihat kilat berwarna perak di dalam awan gelap berenang seperti ular perak. Adegan yang tiba-tiba muncul di langit ini menyebabkan semua orang di akademi berhenti. Mereka memandangi awan gelap yang keruh di langit. Sesaat kemudian, mereka tampaknya memiliki pemikiran yang sama ketika mata mereka tiba-tiba beralih ke arah di mana platform batu itu berada. Pada saat ini, sosok hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di tempat itu. Tatapannya mempelajari perubahan yang tidak biasa di langit tanpa kaget atau takut. Pil obat tingkat 7, apakah itu akan segera lahir? Kakak Xiao Yan, dia benar-benar berhasil. Xin Lan mengangkat kepalanya dari dalam halaman di rumah, gerbang Pan. Dia melihat awan gelap di langit dan kegembiraan yang bergetar diam-diam naik di dalam hatinya. Bab 935 Pil Petir. Fenomena aneh yang tiba-tiba muncul di langit ini juga membuat Sukian dan yang lainnya khawatir. Segera putaran suara bergegas bergema di langit. Banyak sosok melintas dan muncul sebelum melayang di udara. Wajah mereka khusyuk saat melihat awan gelap yang menyelimuti langit. Pil petir. Sukian tetap tergantung di langit. Ekspresinya serius saat dia melihat kilat seperti ular perak yang berkeliaran di dalam awan gelap sebelum perlahan berbicara dengan suara yang dalam. Dokter peri kecil dan Ziyan berdiri di langit yang kosong di samping Sukian. Bahkan hati mereka merasakan ketakutan dalam menghadapi tekanan alami ini. Semua sesepuh, dengarkan. Mulailah menempatkan formasi di akademi dalam. Bertindak segera jika ada pil lightning yang jatuh ke akademi dalam. Awan gelap tebal di langit tampaknya telah menutupi setengah dari akademi dalam. Melihat ini, Sukian akhirnya berteriak keras dengan wajah serius. Ya Pak, tak satu pun dari banyak tetua akademi dalam yang berani meremehkan perintah yang diberikan oleh Sukian.
Mereka segera menjawab dengan kompak sebelum bergegas turun dan menyebar ke seluruh penjuru akademi dalam. Douqi yang kuat keluar dari tubuh mereka dan segera mulai beraksi bersama satu sama lain. Semua siswa akademi dalam harus segera kembali ke asrama mereka. Jangan berkeliaran di sekitar tempat ini. Suqian masih agak khawatir setelah melihat banyak sesepuh mematuhi perintahnya. Dia akhirnya menoleh dan berteriak di akademi dalam. Melihat wajah tua Suqian yang serius, para siswa hanya bisa dengan patuh kembali ke asrama mereka meskipun cukup banyak dari mereka yang merasa ingin tahu tentang perubahan yang tidak biasa di langit. Setelah itu, mereka berdiri di pintu masuk asrama mereka dan dengan hati-hati memperhatikan langit. Ketika beberapa pil obat tingkat yang terlalu tinggi lahir, kekuatan yang kuat memicu fluktuasi di alam dan pil lightning akhirnya muncul. Saya yang lama telah melihat pil lightning 2 kali dalam hidup saya. Suatu ketika saya berlatih di dataran tengah ketika saya masih muda, saya melihat seorang alkemis tingkat 7 memurnikan pil obat. Akhirnya, langit penuh dengan kilat samar ketika pil itu terbentuk. Kedua kalinya sekarang, apalagi, pil lightning yang telah diprakarsai Xiao Yan bahkan lebih kuat dari alkemis tingkat 7 saat itu. Suqian akhirnya menghela nafas sedikit setelah memberi perintah. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat lapisan awan gelap yang berulang kali mengeluarkan suara gemuruh sebelum perlahan berbicara. Penatua pertama, menurutmu, bisakah Xiao Yan menerima pil lightning ini? Mata cantik dokter peri kecil melirik pria muda berjubah hitam yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di atas platform batu sebelum dia tanpa sadar bertanya dengan cara yang agak khawatir. Suqian juga sedikit ragu ketika mendengar ini. Segera, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, saya juga tidak yakin tentang ini. Bagaimanapun, jumlah pil lightning yang saya saksikan terbatas. Namun, selama pil lightning yang saya lihat saat itu, sang alkemis telah mengundang 3 ahli dengan kekuatan bintang 3 Douzong untuk memblokirnya. Pil lightning Xiao Yan kali ini jelas lebih kuat. Dengan kekuatannya sendiri, mungkin akan ada beberapa kesulitan. Dokter peri kecil mengencangkan tangannya sedikit saat dia dengan tenang mengangguk. Douqi yang agung di dalam tubuhnya mulai mengalir dengan tenang. Dia sudah memutuskan untuk segera turun tangan jika Xiao Yan menunjukkan tanda-tanda tidak mampu bertahan. Awasi dia baik-baik. Kami berdua akan turun tangan jika terjadi kesalahan. Meskipun saya tidak tahu apakah saya dapat memblokir pil lightning, setidaknya saya akan dapat berbagi sejumlah besar beban Xiao Yan. Suqian juga menghela nafas dan berbicara. Dokter peri kecil menurunkan dagunya yang seputih salju dan berkata, kami akan merepotkan penatua pertama. Sementara mereka berdua berbicara, awan gelap di langit menjadi lebih tebal. Dari kejauhan, mereka tampak akan menyentuh tanah, menyebabkan seseorang merasakan tekanan yang sangat besar. Dari pandangan orang-orang dalam akademi dalam di bawah, bagian atas kepala Xiao Yan saat ini dipenuhi dengan lapisan awan gelap. Petir berwarna perak mengalir di seluruh bagian dalam awan. Mereka kadang-kadang akan bertabrakan bersama dan suara guntur yang keras akan meletus. Kekuatan surgawi itu menyebabkan hati seseorang menjadi panik. Oleh karena itu, semua siswa dan bahkan beberapa sesepuh mengagumi Xiao Yan karena mampu tetap tenang saat dia berdiri di atas platform batu dalam menghadapi situasi ini. Cila, sebuah lengan cahaya perak tebal mengalir turun dari awan gelap di langit. Cahayanya begitu menyilaukan sehingga menyebabkan langit yang gelap menjadi terang. Xiao Yan di platform batu mengangkat kepalanya dan menyaksikan awan tebal dan gelap dalam jarak dekat. Petir yang bergolak di dalam tampaknya meledakkan telinganya, menyebabkan sensasi dering ditransmisikan dari gendang telinganya. Apakah ini pil lightning? Xiao Yan menatap tajam pada kilat seperti ular perak yang mengalir di dalam awan gelap. Dia merasakan energi besar yang terkandung di dalamnya. Kejutan dan rasa panas melintas di matanya. Harapan terbesar dari sejumlah alkemis yang tak terhitung jumlahnya adalah untuk dapat memperbaiki pil obat tingkat tinggi yang dapat memanggil pil lightning. Dari cara mereka melihatnya, ini adalah semacam kehormatan besar. Itu sama untuk Xiao Yan. Dia ingat dengan jelas bahwa bahkan ketika Yao Lao bertindak untuk memperbaiki pil roh tanah saat itu, dia tidak membangkitkan pemandangan yang begitu menakutkan. Sepertinya Yao Lao akan merasa bersyukur jika dia mengetahui adegan ini hari ini. Anda menyebutkan saat itu bahwa jika murid ini mampu memperbaiki pil obat yang bisa memanggil pil lightning, murid ini pasti sudah mencapai kualifikasi untuk lulus. Sayangnya, Anda tidak dapat secara pribadi menyaksikan adegan ini. Petir berwarna perak berulang kali melintas di mata hitam gelap Xiao Yan. Tangannya dengan lembut menggosok segel api di dahinya saat dia bergumam pelan. Bang! Petir berwarna perak mulai berpotongan satu sama lain, menjadi lebih intens.
Pada akhirnya, atmosfer seluruh langit menjadi sangat menekan. Sekitar 10 detik lebih kemudian awan gelap tiba-tiba terbelah menjadi garis retakan. Segera, petir perak selebar setengah kaki membawa suara keras, yang bergema di langit, saat melesat keluar dari awan gelap seperti ular piton berwarna perak yang sangat besar. Targetnya secara mengejutkan adalah pil obat merah ungu di depan Xiao Yan di platform batu. Sebuah kehikmatan juga melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat kilat perak tiba-tiba bergerak. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa suan berat yang sangat besar muncul. 6 penggaris mengalir tubuh bersama. Teriakan pelan terdengar dan sosok penguasa tiba-tiba muncul dengan penuh sesak. Dalam 2 hingga 3 napas, mereka berubah menjadi lapisan sosok penguasa yang begitu padat sehingga angin tidak bisa melewatinya. Mereka juga melilit tubuh Xiao Yan. Bang! Petir perak tiba-tiba tiba. Meskipun itu sedikit melemah oleh tanda spasial yang mengelilingi platform batu, itu masih membawa kekuatan alami yang dengan keras menabrak sosok penguasa. Suara keras segera bergema di langit. Jumlah petir kecil yang tak terhitung jumlahnya diarahkan oleh sosok penguasa ketika kilat ganas tiba. Mereka seperti ular perak kecil yang sangat padat yang terlempar ke seluruh platform batu. Api mengamuk. Sosok penguasa menumpuk lapis demi lapis, tampak tak berujung saat menerima kilat perak. Sesaat kemudian, teriakan pelan terdengar dan beberapa cahaya penggaris besar tiba-tiba saling bersilangan sebelum segera menembak keluar dan bertabrakan dengan petir perak, menghancurkan yang terakhir. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam setelah memecahkan sambaran petir yang ganas dengan satu serangan. Dia mengepalkan tangannya yang agak mati rasa sebelum memasukkan Heavy Swan Ruler ke tanah. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, lanjutkan. Karena provokasi Xiao Yan, masa awan hitam mulai bergejolak lebih keras. Sesaat kemudian, suara Cila sekali lagi terdengar. Petir berwarna perak yang setidaknya 2 kali lipat ukuran yang sebelumnya sekali lagi ditembakkan dari dalam awan hitam. Haha, mata panas Xiao Yan menatap kilat berwarna perak yang melintasi langit. Dia segera tertawa terbahak-bahak saat kedua tangannya membentuk segel dengan cara seperti kilat. Buka segel gunung. Hancurkan. Sebuah sidik jari energi yang sangat besar muncul di depan Xiao Yan. Dalam sekejap, ia melesat keluar dan akhirnya bertemu dengan petir besar tanpa menyusut kembali di depan tak terhitung banyaknya tatapan terkejut di bawah. Bang! Sidik jari energi bertabrakan dengan petir besar dengan ledakan. Cahaya perak yang sangat besar meledak seperti kembang api di langit. Detik berikutnya, segel tangan energi dengan cepat berubah pucat. Petir perak yang telah menjadi jauh lebih gelap masih terus menuju Xiao Yan dengan cara yang sangat keras kepala. Itu memang layak untuk kekuatan alam. Namun, saya ingin melihat berapa kali Anda bisa menolak. Petik 2. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat bahwa kilat perak dengan paksa menghancurkan Open Mountain Seal. Dia segera tertawa dan segel tangannya sekali lagi terbentuk. Segel tangan energi besar lainnya muncul ketika segel di tangannya berubah. Itu secara terang-terangan bertabrakan dengan petir yang tersisa. Akhirnya, keduanya dimusnahkan di tengah ledakan yang menggelegar. Tak terhitung banyaknya orang di akademi dalam tercengang ketika mereka melihat Xiao Yan dengan paksa menghancurkan 2 sambaran petir. Ada juga kegembiraan yang sulit mereka tekan bersamaan dengan keterkejutan mereka. Melawan kekuatan alam dengan kekuatan sendiri. Prestasi ini membuat semua pria merasa darahnya mendidih, apalagi para siswa yang masih muda ini. Bang! 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 Hancurnya 2 kilat perak terus-menerus oleh Xiao Yan tampaknya telah menyebabkan awan gelap menjadi lebih marah. Segera, cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya melintas saat banyak sambaran petir seperti piton seperti menembus batas awan gelap dan dengan keras menabrak Xiao Yan di platform batu satu demi satu. Sebuah panas liar melintas di mata Xiao Yan saat ia menerima petir perak padat jatuh dari langit. Pengalamannya beberapa tahun ini telah membentuk karakternya yang keren. Namun, itu mungkin karena dia akan segera pergi, tetapi dia yang sekarang tampak sangat arogan. Harus dikatakan bahwa hanya Xiao Yan saat ini yang memiliki sikap yang benar-benar milik seseorang dari kelompok usianya. Seorang pemuda harus berani dan mau berjuang. Dia berani menghadapi bahkan alam itu sendiri. Api hijau giok muncul di sekitar tubuh Xiao Yan saat dia mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti guntur karena bergema tanpa henti di seluruh akademi dalam. Dia dengan liar mengepakkan lengan bajunya saat banyak pilar douki setinggi 10 kaki melesat dari tubuhnya dan bertemu dengan kilat perak yang menembus langit tanpa rasa takut. Bang! 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 Ledakan keras dan menggelegar berulang kali meletus di langit. Setiap kali mereka meletus, riak lain akan muncul di langit. Petir perak di langit turun dari segala arah.
Cara seperti hari kiamat ini menyebabkan relung terdalam dari jiwa seseorang memancarkan ketakutan. Setelah bertarung langsung dengan kilat perak selama puluhan pertukaran, Xiao Yan di platform batu mulai secara bertahap mengungkapkan ekspresi pucat di wajahnya. Jejak darah bahkan muncul di sudut mulutnya. Meskipun demikian, panas liar di matanya tidak sedikit pun melemah. Banyak kekuatan petir mati rasa cepat mengalir dalam tubuh Xiao Yan, menyebabkan dia merasa kekurangan kekuatan. Dia secara bertahap jatuh ke dalam kerugian selama perlawanannya. Pembalasan Xiao Yan perlahan melemah. Namun, pil lightning menjadi lebih ganas. Momentum itu seolah-olah tidak akan pernah menyerah jika tidak menghancurkan pil obat. Bang! Cahaya perak menerangi seluruh tempat saat pil lightning berwarna perak selebar 5 kaki sekali lagi ditembak jatuh dari awan gelap. Ekspresi Suqian dan dokter peri kecil berubah sedikit saat mereka merasakan kekuatan petir perak ini. Tubuh mereka bergerak dan baru saja akan meluncurkan penyelamatan ketika tawa keras Xiao Yan sekali lagi ditransmisikan dari platform batu. Boneka iblis bumi muncul. Sosok berwarna perak muncul entah dari mana di depan Xiao Yan saat tawanya yang keras terdengar. Tinjunya segera dikepal dan dibuang tanpa keterampilan mewah. Petir pecah saat tinju itu terlempar. Keheningan menyelimuti langit. Banyak tatapan tertegun memadat. Bab 936, Boneka Setan Bumi mengungkapkan kekuatannya. Sosok manusia berwarna perak yang tiba-tiba muncul menarik perhatian semua orang. Pukulan yang mengalahkan petir yang begitu kuat. Kemungkinan bahkan elit biasa Douzong akan kesulitan mencapai ini. Suqian dan dokter peri kecil adalah yang tercepat untuk pulih dari keheningan yang meresap. Tatapan mereka terfokus pada sosok manusia dengan cahaya perak yang menyilaukan di dalam kilat. Mereka akhirnya sedikit mengernyit beberapa saat kemudian. Ini karena mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat merasakan aura sosok itu. Paling-paling, mereka bisa merasakan kekuatan ekstrim di dalamnya. Meskipun kekuatan ini kuat, itu mengungkapkan beberapa kekakuan padanya, tampak seolah-olah telah kehilangan kecerdasannya. Ini adalah tatapan Suqian menatap tajam pada sosok manusia berwarna perak. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan berkata, ini yang disebut boneka setan langit. Xiao Yan benar-benar telah menyempurnakannya. Cahaya aneh juga berkedip di mata cantik dokter peri kecil. Dia mengangguk sedikit dan dengan lembut berkata, namun, dari tangisan Xiao Yan sebelumnya, itu tidak tampak sebagai boneka setan langit, tetapi boneka setan bumi. Aku juga telah membaca skill wayang saat itu. Wayang dibagi menjadi 3 kategori, langit, bumi, dan manusia. Sepertinya boneka yang dimurnikan Xiao Yan adalah kelas bumi. Suqian merenung sejenak sebelum berbicara dengan sedikit perubahan pada ekspresinya. Tidak terduga bahwa hanya kategori bumi yang sudah begitu kuat. Seberapa kuatkah kategori tertinggi, boneka setan langit? Jangan bilang kalau itu bisa melawan elit Douzun. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya. Matanya yang cantik memperhatikan sosok berwarna perak saat dia berkata, dengan bantuan boneka ini, kemungkinan kita tidak perlu campur tangan. Melihat kekuatannya, boneka ini setidaknya harus berada di sekitar bintang 5 Douzong. Seharusnya tidak menjadi masalah berurusan dengan pil lightning yang sudah lebih dari setengah jalan. Suqian juga mengangguk dan setuju dengannya. Xiao Yan duduk di platform batu sementara dokter peri kecil dan Suqian sedang berbicara. Dia mengusap jejak darah di sudut mulutnya sambil menghembuskan napas kasar. Dengan kekuatannya saat ini, sudah tidak mudah untuk menerima begitu banyak pil lightning secara paksa. Kecuali dia menggunakan api teratai Buddha Engri, kemungkinan dia tidak akan mampu menanggung semuanya. Xiao Yan merasakan kekuatan petir yang kacau secara acak bergoyang-goyang di dalam tubuhnya saat dia duduk di atas meja batu yang sedingin es. Sudut mulutnya tanpa sadar berkedut beberapa kali. Energi sialan ini telah memasuki tubuhnya ketika dia melakukan kontak dengan Dou Qi-nya sebelumnya. Namun, untungnya bagian dalam tubuhnya dilindungi oleh api surgawi. Oleh karena itu, mereka tidak menyebabkan banyak kerusakan. Namun demikian, efek mati rasa khusus dari kekuatan petir masih menyebabkan Xiao Yan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya kekurangan kekuatan. Bahkan sirkulasi Dou Qi-nya menjadi jauh lebih lelah. Xiao Yan mengatupkan giginya dan dengan paksa duduk bersila. Dia mengangkat wajahnya yang agak pucat dan melihat gumpalan hitam awan gelap di langit. Cahaya perak melintas di awan gelap saat guntur yang bergemuruh perlahan menyebar, menyebabkan pikiran seseorang menjadi gelisah. Pil lightning sialan ini seharusnya sudah hampir berakhir, kan? Selama saya bertahan beberapa putaran lagi, saya akan berhasil menahannya. Xiao Yan menarik sudut mulutnya saat dia perlahan merentangkan tangannya. Pil obat ungu merah seukuran ibu jari memantulkan kilau seperti iblis di bawah kilatan perak.
Xiao Yan bisa merasakan kekuatan hidup yang agung dan misterius di dalam pil obat ini. Hal kecil, aku telah menderita cukup banyak kesulitan untukmu. Xiao Yan tertawa getir dan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat pil tulang darah jiwa surga ini. Bang! Sementara Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, lapisan awan sekali lagi bergejolak di langit. Suara guntur menggelegar meledak. Apakah itu akan datang lagi? Alis Xiao Yan sedikit merajut saat dia merasakan kilatan petir agung yang mengaglomerasi dengan cepat di dalam lapisan awan. Cila, pilar besar berwarna perak tiba-tiba menerobos kekangan lapisan awan. Cahaya yang menyilaukan, pada saat itu, menyebabkan akademi dalam yang gelap muncul seperti pada siang hari. Kekuatan petir yang terkandung dalam petir besar berwarna perak ini bahkan lebih menakutkan daripada waktu sebelumnya. Menurut perkiraan Xiao Yan, akan sulit jika tetua pertama Suqian menerima serangan ini dengan paksa. Pil lightning ini memang menakutkan. Selain itu, ini hanya pil lightning yang dibentuk oleh pil obat tingkat 7. Jika itu tingkat 8 setelahnya atau bahkan tingkat 9, pil lightning semacam itu akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, kan? Suqian berdiri di langit dan melihat kilat berwarna perak yang sangat besar. Itu berlama-lama di langit sebelum menggunakan posisi jatuh seperti meteorit untuk dihancurkan. Dia akhirnya tanpa sadar mengeluarkan seruan. Dokter peri kecil mengangguk sedikit. Matanya yang cantik terkunci pada petir besar berwarna perak. Kekuatan petir yang terkandung di dalamnya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Boneka iblis bumi, pergi. Xiao Yan melihat petir berwarna perak yang sangat besar, yang mencapai dalam sekejap, sebelum tangisan rendah ditransmisikan dari mulutnya. Bang! Tangisan Xiao Yan baru saja terdengar saat lutut Earth Demon Puppet sedikit ditekuk. Tiba-tiba, sosok itu seperti anak panah yang berapi-api, meminjam kekuatan pendorong dari seutas tali saat melesat ke arah petir besar berwarna perak dengan ledakan. Akademi dalam segera mengeluarkan banyak seruan ketika mereka melihat bahwa boneka setan bumi telah memilih tabrakan langsung ini. Dengan kecepatan Earth Demon Puppet itu muncul di bawah sambaran petir yang sangat besar dalam sekejap mata. Tinjunya sekali lagi dikencangkan, dan energi berwarna merah menyala mengalir dari inti monster di tubuhnya. Akhirnya, energi dengan cepat melilit tangannya, menyebabkannya tampak seperti nyala api. Bang! The Earth Demon Puppet mengepalkan tinjunya dengan erat dan sekali lagi meluncurkan pukulan biasa tanpa ragu-ragu. Suara ledakan sonik yang tajam segera muncul di udara ketika pukulan itu dilempar. Banyak riak angin yang menakutkan dengan cepat menyebar seperti gelombang air dari permukaan kepalan tangan. Ledakan. Tinju yang berisi kekuatan menakutkan mendarat di petir berwarna perak yang sangat besar. Saat ini, petir memadat karena itu. Setelah saat itu, sebuah ledakan, yang tampaknya telah meledak jauh di dalam roh semua orang, terdengar sebelum menyebar di langit dengan cara yang menggetarkan jiwa. Petir perak besar perlahan runtuh di depan banyak tatapan terpana. Mereka yang memiliki mata tajam menemukan bahwa retakan spasial hitam gelap seperti jaring laba-laba telah muncul di tempat di mana tinju Earth Demon Puppet mendarat. Mereka tanpa sadar menghirup udara dingin yang dalam. Sementara petir hancur, wayang setan bumi juga dihancurkan dengan keras dari langit oleh kekuatan yang sangat besar itu. Itu menabrak akademi dalam dengan suara tanah yang bergetar. Namun, segera setelah itu, tubuh keperakan dari Earth Demon Puppet sekali lagi terbang keluar sebelum seseorang bisa pergi dan menyelidiki. Itu tergantung di atas platform batu, membentuk dinding pertahanan manusia di depan Xiao Yan. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat Earth Demon Puppet menerima petir yang sangat besar dengan gagah berani. Tatapannya menyapu tubuhnya hanya untuk matanya segera menyipit. Pada saat ini, seluruh tubuh Earth Demon Puppet memancarkan cahaya perak. Tampaknya ada kilatan cahaya redup di bawah cahaya perak ini. Cahaya berwarna perak itu sangat murni, tapi Xiao Yan dengan jelas mengingat bahwa permukaan tubuh boneka itu masih mengandung beberapa bintik-bintik ketika dia telah memperbaikinya. Kekuatan kilat perak itu tampaknya tanpa disadari telah mengekspos beberapa kotoran berbintik-bintik di dalam tubuh boneka setan bumi. Kehalusan wayang menggunakan warnanya untuk mengidentifikasi kategorinya. Semakin murni warnanya, semakin kuat kekuatannya yang sebenarnya. Jika ada klasifikasi dalam kategori yang sama, wayang setan bumi ketika itu baru saja berhasil disempurnakan saat itu, paling-paling, dapat dianggap di tingkat menengah. Namun, setelah penyempurnaan oleh kekuatan kilat, secara bertahap naik ke tingkat yang lebih tinggi. Benda ini, tampaknya sangat bagus. Sudut mulut Xiao Yan perlahan terangkat menjadi busur. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kilat di awan gelap dengan mata panas.
Dia bertanya-tanya apakah Wayang Setan Bumi akan dapat mencapai puncak level tinggi jika menerima semuanya. Pikiran Xiao Yan ini baru saja muncul ketika kilau perak di langit berkedip sekali lagi. Melihat ini, Xiao Yan tertawa dan berkata, terus serang. Mendengar perintah Xiao Yan, Earth Demon Puppet tidak ragu sedikit pun. Itu sekali lagi menembakkan tubuhnya ke udara, berhenti di langit, dan dengan keras melemparkan pukulan, bertabrakan dengan kilat perak. Bang, 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 suara petir yang meledak berulang kali bergema di langit. Cahaya perak yang dipancarkan dari tubuh sosok berwarna perak bagaimanapun, tumbuh lebih terang dan lebih terang di depan tatapan tertegun. Tabrakan terus-menerus semacam ini berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih. Kekuatan petir di dalam lapisan awan gelap di langit sangat berkurang. Awan gelap secara bertahap berhenti berputar. Warnanya juga perlahan menjadi lebih pucat, jelas pil lightning ini sudah berakhir. Mengikuti puncak awan gelap, perasaan menekan yang menutupi seluruh akademi dalam benar-benar bubar. Cukup banyak orang yang menghela nafas lega dan tampaknya telah diringankan dari beban berat ketika sinar matahari pertama turun dari langit. Ada terlalu banyak tekanan di bawah kekuatan alam. Boneka setan bumi sekali lagi bergegas turun dan muncul di depan Xiao Yan ketika awan gelap memucat. Xiao Yan melirik ke arah Earth Demon Puppet, yang telah berubah menjadi sangat keperakan dan berkilau bahkan tanpa adanya pengotor sedikit pun di atasnya. Senyum puas muncul di sudut mulutnya. Dia melambaikan tangannya dan mengembalikannya ke storage ring-nya. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dan dengan hati-hati memasukkan pil tulang darah jiwa surga ke dalamnya. Hanya setelah menyelesaikan semua ini, Xiao Yan benar-benar menghela nafas lega. Tangannya dengan lembut mengusap dadanya dan bergumam pada dirinya sendiri, apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan petir. Dengan api surgawi, saya tidak ada yang tidak bisa disempurnakan. Karena kalian semua berani menerobos masuk ke dalam tubuhku, kalian akan membantuku menerobos ke tingkat bintang ke-7. Xiao Yan perlahan menutup matanya setelah suaranya terdengar. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel latihan. Selama periode penyempurnaan pil ini, Xiao Yan mengandalkan apa yang disebut alam roh pil untuk dengan cepat mencapai puncak tingkat bintang 6 Do Huang. Yang dia butuhkan hanyalah kesempatan kecil baginya untuk melakukan terobosan. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus menunggu beberapa waktu lagi untuk kesempatan ini. Pada akhirnya, kekuatan petir yang menerobos ke dalam tubuhnya secara tak terduga telah memberinya kesempatan ini. Bab 937, menerobos lagi. Sudah hampir 2 hari sejak letusan pil lightning saat itu. Selama 2 hari ini, sosok Xiao Yan telah duduk bersila di platform batu itu dengan mata tertutup rapat. Gelombang kekuatan hisap melonjak keluar dari tubuhnya, benar-benar menyerap energi alam padat di sekitarnya. Xiao Yan telah mempertahankan kondisi yang menyerap ini sejak pil lightning berakhir saat itu. Selain itu, auranya juga menjadi tidak stabil dalam kondisi ini. Gelombang Douqi yang kuat seperti gelombang saat mereka berulang kali meluap dari tubuh Xiao Yan sebelum perlahan menyusut kembali ke dalamnya. Ini tampak seperti siklus yang berlangsung terus-menerus. Dengan penglihatan Suqian dan yang lainnya, mereka secara alami menyadari kondisi Xiao Yan. Pada saat ini, dia berada dalam kondisi di mana dia akan melakukan terobosan dan kemajuan. Oleh karena itu, Suqian tidak hanya mengirim orang untuk menyegel tangga yang menuju ke platform batu, tetapi juga mengisolasi area yang luas di bawah platform batu. Pada saat ini, jika Xiao Yan diganggu dan akhirnya meninggalkan kondisi ini, kerugiannya akan cukup besar. Lagi pula, peluang terobosan semacam ini bukanlah sesuatu yang akan muncul hanya karena seseorang menginginkannya. Selama beberapa hari ini, para siswa akademi dalam sudah menjadi sangat akrab dengan sosok berjubah hitam di platform batu. Ketika mereka sesekali lewat dari kejauhan, tatapan mereka akan membawa rasa hormat dan hormat saat mereka melihat sosok yang agak kurus itu. Dia mampu mencapai level ini pada usia yang begitu muda, yang bahkan lebih tinggi dari beberapa senior dalam klan mereka. Selain itu, semua orang tahu bahwa Xiao Yan saat ini masih termasuk dalam usia yang paling optimal untuk pelatihan. Siapa yang tahu tahap menakutkan seperti apa yang akan dia capai di masa depan. Rasa hormat di dalam cukup banyak siswa tanpa sadar menjadi lebih padat ketika pikiran-pikiran ini melintas di hati mereka. Prestasi Xiao Yan layak untuk mereka hormati. Meskipun berada di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Yan di platform batu tampaknya telah kehilangan akal sehatnya terhadap dunia luar. Dia duduk bersila seperti biksu tua dalam meditasi bahkan tanpa bergerak sedikit pun, meskipun tubuhnya mungkin tampak seperti patung, beberapa dari mereka yang lebih sensitif dapat mendeteksi aura yang mengelilingi tubuhnya dengan cepat meningkat kekuatannya.
Langit tanpa awan dalam jarak puluhan ribu kilometer. Dokter peri kecil berdiri di langit yang kosong. Dia mengenakan pakaian sederhana dan ringan. Rambut panjangnya yang seperti salju diikat secara acak oleh pita berwarna ungu. Rambut putihnya melayang ketika angin bertiup, memancarkan perasaan halus. Tubuhnya yang sempit ditutupi oleh gaun berwarna kuning polos. Pakaian yang mengandung benang emas menonjolkan kulit yang tersingkap, membuatnya tampak lebih pucat. Kecantikannya menyebabkan beberapa siswa laki-laki secara tidak sengaja melambat saat berjalan di dalam akademi. Beberapa kilatan yang tidak biasa muncul di mata mereka. Tidak banyak siswa di akademi dalam yang tahu banyak tentang dokter peri kecil. Yang mereka tahu hanyalah bahwa wanita yang dingin, acuh tak acuh, dan cantik ini telah mengikuti senior Xiao Yan. Terlebih lagi, gadis ini, yang tidak tampak jauh lebih tua dari mereka, adalah seorang elit Douzong yang bahkan lebih kuat dari penatua pertama Suqian. Di hadapan pencapaian dokter peri kecil, yang bahkan lebih menakutkan daripada pencapaian Xiao Yan, cukup banyak orang yang disebut jenius dalam akademi dalam diam-diam merasa wajah mereka memucat di bawah bakat pelatihan seperti iblis ini. Namun, ini tidak mencegah dokter peri kecil menjadi kekasih ideal banyak siswa laki-laki di akademi dalam. Dia kuat dan memiliki sikap yang hebat. Yang terpenting, dia sangat cantik. Selain itu, dia tampil feminin, sopan, dan menyedihkan. Ini cocok dengan kriteria paling penting yang digunakan seorang pria untuk memilih seorang kekasih, menyebabkan seseorang tanpa sadar ingin pergi dan mengasihaninya. Tentu saja, mereka hanya bisa memikirkan pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Ini karena mereka jelas tahu bahwa jika mereka tidak memiliki bakat dan pesona Xiao Yan, pada dasarnya mustahil untuk berhasil menaklukkan gadis seperti monster itu. Dokter peri kecil tidak menyadari bahwa dia telah mendapatkan reputasi seperti itu di akademi dalam waktu sesingkat itu. Bahkan jika dia menyadarinya, dia tidak akan terlalu memperhatikannya. Pertemuannya selama tahun-tahun ini telah menciptakan karakternya yang agak dingin dan acuh tak acuh. Kecuali jika itu adalah seseorang yang dia kenal, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk melakukan kontak atau mengobrol dengan mereka. Pada saat ini, matanya yang cantik menatap Xiao Yan di platform batu. Dia akan menghabiskan banyak waktu hanya melihat Xiao Yan selama ini setiap hari. Ini berlanjut tanpa henti selama 5 hari. Keras kepala dari dokter peri kecil telah menarik beberapa laki-laki untuk merasa kasihan padanya melonjak. Dari tampilan nyala api yang menyala di mata mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu mengendalikan diri dan menyerang untuk mengeluarkan tantangan jika bukan karena kesenjangan yang sangat besar antara mereka dan Xiao Yan. Setelah itu, mereka akan menyelamatkan kecantikan ini dari penantiannya yang pahit. Tentu saja, apa yang disebut impuls ini baru saja bangkit ketika dihancurkan dengan cepat bahkan sebelum bisa mencapai pikiran mereka karena rasional mereka mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka benar-benar melakukan ini, kemungkinan Xiao Yan bahkan tidak perlu bertindak. Kekasih yang sempurna di hati mereka akan secara acak melambaikan tangannya dan mengirim mereka terbang seperti lalat. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi langit. Pakaian dokter peri kecil menempel di tubuhnya, menguraikan lekuk tubuhnya yang bergerak. Tangan halusnya dengan lembut menyingkirkan rambut seputih salju yang mendarat di depan dahinya. Matanya yang cantik mengamati Xiao Yan, yang tidak menunjukkan aktivitas apapun. Alisnya yang cantik berkerut tanpa sadar saat dia bergumam, apakah kamu masih belum selesai? Apakah waktu yang dibutuhkan untuk kemajuan ini tidak terlalu lama? Sudah 4 hari sejak Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Selama 4 hari ini, tubuhnya telah mempertahankan kondisi ini, tidak bergerak sedikit pun. Jika dokter peri kecil tidak dapat merasakan aura yang secara bertahap menguat di dalam tubuh Xiao Yan, kemungkinan dia akan benar-benar berpikir bahwa itu adalah kecelakaan, telah terjadi selama pelatihannya. Sebuah desahan lembut ditransmisikan dari mulut kecil dokter peri kecil. Dia segera membalikkan tubuhnya dan bersiap untuk pergi. Namun, begitu dia membalikkan tubuhnya, gelombang energi tiba-tiba ditransmisikan dari platform batu. Dengan kemampuan dokter peri kecil, pemberontakan energi seperti itu, yang tidak dianggap terlalu intens, ditemukan olehnya hampir secara instan. Tubuhnya tiba-tiba berbalik dan matanya yang cantik membawa seutas kegembiraan saat dia melihat platform batu. Pada saat ini, energi di sekitar platform batu menjadi sangat bergejolak. Banyak energi alam berbintik-bintik dengan cepat diaglomerasi, muncul untuk membentuk pusaran di atas kepala Xiao Yan. Akhirnya, mereka mengalir ke tubuh Xiao Yan dari segala arah. Pencurahan energi ini hanya berlanjut selama belasan detik lebih singkat sebelum perlahan-lahan menyebar. Ketika benang terakhir dari energi berbintik-bintik menghilang, mata Xiao Yan, yang telah tertutup selama 4 hari, tiba-tiba terbuka.
Aura yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah begitu dia membuka matanya. Aliran aura kekerasan hanya berlangsung sesaat sebelum dengan cepat ditarik ke dalam tubuh Xiao Yan. Namun, perubahan mendadak ini masih menarik perhatian banyak orang di Akademi Dalam. Pada saat itu, banyak tatapan dilemparkan ke platform batu. Beberapa seruan tanpa sadar terpancar ketika mereka melihat Xiao Yan membuka matanya. Xiao Yan tidak keberatan dengan kebisingan yang terdengar di Akademi Dalam. Dia memutar lehernya dan dia segera mengepalkan tinjunya secara acak, merasakan Douqi di dalam tubuhnya yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Dia tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum. Saat ini dia akhirnya berhasil menembus level bintang 6 Dou Huang dan mencapai level bintang 7 Dou Huang. Bintang ke-7, masih ada celah 2 bintang sebelum aku bisa mencapai puncak kelas Dou Huang. Dou Zong, juga tidak jauh. Xiao Yan perlahan berdiri dari platform batu dan bergumam pada dirinya sendiri. Tatapannya segera menyapu ke langit utara Akademi Jianan saat dia menjadi sedikit linglung. Saat itu, Sun Er pergi ke arah ini ketika dia pergi. Tatapan Xiao Yan menatap tanpa sadar ke langit utara. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Kilatan dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Pada saat ini, dia juga mengingat pria yang telah tiba di Akademi Dalam saat itu dan membawa Sun Er pergi. Namanya jelas merupakan kenangan yang sulit dihilangkan bagi Xiao Yan. Saya adalah wakil komandan baru tentara terendam hitam, Ling Quan. Saat itu, pemuda itu, menginjak binatang bertanduk tunggal bersayap 4, telah berbicara dengan senyum dingin kepada Xiao Yan dari posisi yang lebih tinggi. Ling Quan. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Rasa dingin melintas di matanya. Dia saat itu lemah seperti semut di depan yang disebut wakil komandan tentara terendam hitam. Namun, dia saat ini memiliki kepercayaan diri untuk menghabisinya di bawah penguasa jika orang ini sekali lagi muncul di depannya. Setelah pertumbuhan pesat Xiao Yan dalam beberapa tahun, Xiao Yan saat ini bukan lagi Dadou si kecil yang bisa diremas dengan tangan oleh siapapun. Sun Er, tunggu aku, Central Plains, tunggu aku juga. Xiao Yan mengabaikan seluruh akademi dalam saat dia berdiri di atas platform batu. Sebuah kebanggaan tiba-tiba melonjak dari hatinya sebelum mengisi dadanya. Apakah kamu berhasil maju? Sosok cantik yang anggun muncul di udara di luar platform batu dan dengan lembut mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yan sementara suasana hati Xiao Yan melonjak. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat dia melihat dokter peri kecil yang tampak sangat polos dalam pakaiannya yang murni dan sederhana. Dia berkata, sangat sulit bagi Anda untuk memberikan perlindungan selama beberapa hari ini. Mengapa ada kebutuhan untuk mengatakan kata-kata sopan seperti itu di antara kita? Mata dokter peri kecil diturunkan saat dia berbicara dengan lembut. Merah malu-malu yang seharusnya dimiliki seorang gadis naik ke wajah merah jambunya. Nada suaranya sepertinya mengandung sedikit ketidaksenangan. Aku sudah ceroboh. Saya tidak akan mengatakannya di masa depan jika Anda tidak menyukainya. Xiao Yan buru-buru mengubah kata-katanya saat melihat dokter peri kecil tampak sedikit tidak senang. Dia hanya menghela nafas lega ketika dia melihat wajahnya menjadi sedikit lebih baik. Dia tersenyum dan berkata, ayo pergi, setelah aku membereskan beberapa hal, mungkin sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Apakah kita akan pergi? Kapan itu akan terjadi? Dokter peri kecil terkejut ketika dia mendengar ini sebelum berbicara dengan agak enggan. Xiao Yan tersenyum sedikit. Tatapannya kembali ke langit utara. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, panas dan ketidaksabaran tiba-tiba melonjak dalam dirinya saat ini. Dia sepertinya benar-benar mengantisipasi apa yang disebut dataran tengah. Dalam 3 hari, Xiao Yan menekan panas di hatinya, menoleh, dan tersenyum. Dia menjawab dokter peri kecil sambil melihat wajahnya yang seperti batu giok halus. Pada saat ini, dokter peri kecil tiba-tiba merasa bahwa pria di depannya dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kekuatan melonjak yang sulit untuk dijelaskan. Bab 938, Keberangkatan. Xiao Yan duduk di kursi batu di halaman yang tenang. Sebuah meja teh duduk di sampingnya, dibuat dari batu, dan 2 piring makanan ringan telah diletakkan di atasnya. Teko teh hijau memancarkan awan samar yang menyebarkan sedikit aroma. Xiao Yan diam-diam duduk di kursi batu. Dia sesekali mencicipi seteguk teh hijau, dan tiba-tiba merasa sedikit sentimental. Bagaimanapun, dia akan meninggalkan tempat ini. Apalagi masa depan dipenuhi dengan ketidakpastian. Terlepas dari seberapa kuat seseorang, hati mereka akan merasakan melankolis dalam menghadapi masa depan yang tidak mereka yakini.
Xiao Yan memandangi daun pohon yang agak kekuningan di halaman dan tanpa sadar menghela nafas pelan. Dia menoleh dan melihat sosok yang berdiri di pintu masuk halaman. Dia tersenyum dan bertanya, "Kakak kedua, kamu sudah tiba." Xiao Li di pintu masuk menganggukkan kepalanya sebelum perlahan memasuki halaman. Dia terdiam beberapa saat sebelum berbicara, "Aku baru saja bergegas dari gerbang Xiao. Dari apa yang dikatakan penatua pertama, apakah Anda berencana untuk pergi?" Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan menjawab, "Sudah waktunya untuk pergi. Terus tinggal di tempat ini tidak akan memungkinkan saya untuk benar-benar mendapatkan kekuatan untuk bersaing dengan Hall of Souls." Petik 2. Kamu selalu berjalan tepat di depan, namun, tempat ini memang terlalu kecil untuk kamu yang sekarang. Dataran tengah akan paling cocok untukmu. Xiao Li menghela nafas dengan perasaan sedih. Dia fokus pada Xiao Yan dan beberapa emosi sekali lagi muncul di hatinya. Pria muda yang lembut dari saat itu tanpa sadar telah tumbuh sedemikian rupa. Mata Xiao Yan tanpa sadar berubah masam saat dia melihat Xiao Li yang agak tidak senang. Keberangkatan kali ini tidak seperti dulu. Jarak antara dataran tengah dan wilayah sudut hitam atau kekaisaran Jiama sulit untuk dihitung. Karenanya, dia tidak tahu kapan dia akan kembali setelah keberangkatan ini. Xiao Li buru-buru menguatkan perhatiannya saat melihat Xiao Yan yang agak pendiam. Xiao Li menepuk pundaknya dan tersenyum sambil berkata, "Jangan bersikap sentimental dengan saudara keduamu. Jika kakak tahu bahwa saya menghalangi Anda di sini, dia mungkin akan memarahi saya sampai mati." Hati Xiao Yan menjadi hangat saat menyebutkan kakak laki-laki. Dia berkata, "Kakak kedua harus mengelola gerbang Xiao dengan benar setelah aku pergi. Dengan gerbang Pan yang mendukungnya akan sulit untuk membatasi potensi gerbang Xiao. Pada saat aku kembali, gerbang Xiao mungkin sudah menjadi penguasa seluruh wilayah sudut hitam." Xiao Li membuka mulutnya dan tertawa. Dia berkata dengan sangat bangga, "Anda dapat yakin bahwa hanya masalah waktu sebelum situasi itu terjadi." Xiao Yan menyeringai saat mendengar jawabannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan meremehkan orang-orang ini di Black Corner Region. Namun, saya sudah berbicara dengan penatua pertama. Dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Akademi Jianan biasanya berhubungan buruk dengan faksi di wilayah pojok hitam. Di masa lalu, itu menjadi target semua orang. Namun, dengan gerbang Xiao saat ini, Akademi Jianan memiliki sekutu tambahan. Dengan penyebaran pengaruh gerbang Xiao di wilayah sudut hitam itu akan dapat membantu Akademi Jianan melarikan diri dari situasi yang memalukan." Xiao Li menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tenang. Anda telah menyerahkan kepada saya gerbang Xiao yang lengkap. Di masa depan, saya akan mengembalikan gerbang Xiao yang 10 kali lebih kuat daripada saat ini." Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Ada pil obat ungu merah di dalamnya. Tangan Xiao Yan membelai botol giok itu sebelum menyerahkannya kepada Xiao Li sesaat kemudian. Dia dengan lembut berkata, "Begitu saya pergi, saya ingin menyusahkan saudara laki-laki kedua untuk mengirim seseorang untuk mengirimkan pil obat ini ke Kekaisaran Jiama dan secara pribadi menyerahkannya ke tangan Kailin." "Kailin, Ratu Medusa ya?" Xiao Li sedikit terkejut saat mendengar nama ini. Namun, beruntung dia juga menyadari hubungan antara Kailin dan Xiao Yan. Karena itu, dia menganggukkan kepalanya. Dia tidak menanyakan alasannya saat dia menerima pil obat dan dengan hati-hati meletakkannya di dalam cincin penyimpanannya. Dia berkata, "Kakak ketiga, yakinlah bahwa saya secara pribadi akan mengirimkan ini ke Kekaisaran Jiama ketika saya punya waktu." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia dengan lembut berkata, "Selain itu, kamu harus lebih sering melakukan kontak dengan kakak laki-laki." Aliansi Yan berkembang di dalam Kekaisaran Jiama. Dengan Kailin yang menjaganya, Hall of Souls akan kesulitan untuk melukai aliansi Yan kecuali jika para ahli sejatinya terlibat. Setelah kekuatan gerbang Xiao meningkat di masa depan, kita akan dapat menduduki timur dan barat dengan Yan Alliance. Pada saat itu, kedua faksi akan mendominasi wilayah barat laut ini. "Ya." Xiao Li mengangguk. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya, "Kapan kamu akan kembali setelah pergi kali ini?" Xiao Yan terdiam. Dia segera menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Saya tidak tahu." "Kapan kamu akan berangkat?" "Besok." Xiao Li tanpa sadar tertawa pahit ketika mendengar ini. Dia maju selangkah dan dengan kasar memeluk Xiao Yan. Tangannya dengan paksa menepuk punggung Xiao Yan saat dia berkata, "Rekan kecil, jaga dirimu baik-baik. Ingat kata-kata kakak. Klan Xiao tidak bisa melakukannya tanpamu."
Penyelamatan ayah juga sesuatu yang hanya bisa kamu capai. Mendengar suara Xiao Li tiba-tiba menjadi jauh lebih serak, mata Xiao Yan tanpa sadar menjadi merah meskipun karakternya seperti itu. Kakak kedua, kamu juga harus berhati-hati. Sinar matahari yang hangat menyebar dari langit keesokan harinya dan menyinari pintu masuk akademi dalam. Sekelompok padat kepala manusia bergerak di sana. Banyak tatapan menatap bukit kecil di luar pintu. Beberapa sosok berdiri tegak di tempat itu. Penatua pertama, kakak kedua, tidak apa-apa dengan mengirim kami pergi sampai tempat ini. Xiao Yan memandang Suqian dan Xiao Li di pintu masuk sebelum sekali lagi menatap Wu Hao dan banyak siswa akademi dalam di belakang. Dia tanpa sadar tersenyum dan berbicara dengan suara yang jelas dan keras. Melihat wajah pemuda berjubah hitam yang dipenuhi dengan senyum hangat, Suqian juga merasa agak sentimental. Dia berkata, ada cukup banyak dari Anda. Xin Lan juga belum mencapai kelas Douwang dan tidak bisa terbang. Karenanya, kamu harus menggunakan Griffon ini untuk menggantikan langkah kakimu. Sosok hitam besar membawa teriakan elang saat perlahan turun dari langit setelah suara Suqian terdengar. Itu mengepakkan sayapnya yang besar, membawa angin liar yang menyebabkan pohon-pohon kecil di sekitarnya menekuk tubuh mereka. Terima kasih banyak Penatua pertama. Hati Xiao Yan juga merasakan kehangatan saat dia melihat Griffon di depannya ini. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum berterima kasih kepada Suqian. Setelah mengatakan semua ini, Xiao Yan tampaknya tidak mau berlama-lama dalam suasana perpisahan seperti ini. Tubuhnya bergerak dan muncul di Griffon. Dokter peri kecil, Zian dan Xin Lan juga mengikuti di belakangnya. Namun, untungnya ruang di atas Griffon ini cukup besar. Oleh karena itu tidak tampak terjepit meskipun 4 orang datang. Xiao Yan, hati-hati dalam perjalananmu. Xiao Li sekali lagi berteriak keras saat dia melihat Griffon yang perlahan mengepakkan sayapnya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit ke arah Xiao Li sambil berdiri di atas kepala Griffon yang sangat besar. Tatapannya segera menyapu semua orang. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan melambaikan lengan bajunya. Angin mendukung Griffon saat ia dengan cepat naik ke langit. Kepala, bepergianlah dengan baik. Raungan keras dan jelas tiba-tiba terdengar dari pintu masuk akademi di bawah saat Griffon secara bertahap naik ke langit. Xiao Yan menoleh dan melihat cukup banyak anggota dari Pan Gate berteriak dengan wajah merah merona. Xiao Yan tersenyum sedikit. Dia menangkupkan tangannya ke arah semua orang di bawah dan tawa yang jelas perlahan-lahan ditransmisikan ke bawah sementara Griffon bangkit. Tidak ada yang tidak berubah. Semuanya, aku yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Jika sudah ditakdirkan, mari kita bertemu di dataran tengah. Sementara tawa yang jernih perlahan-lahan ditransmisikan dari langit, Griffon di langit telah berubah menjadi titik hitam kecil dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Cukup banyak orang yang merasa agak sentimental dari suara yang tersisa. Suqian menarik pandangannya. Dia menoleh dan menatap Xiao Li di sampingnya sebelum tersenyum berkata, tidak perlu khawatir. Mengingat karakter orang itu, dia juga akan mampu bertahan dengan sangat baik bahkan di dataran tengah. Dia adalah kebanggaan klan Xiaoku. Xiao Li tersenyum. Kata-katanya mengungkapkan sedikit kebanggaan. Saya percaya bahwa dia juga akan menjadi kebanggaan Akademi Jianan. Suqian tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju Akademi dalam. Sambil berjalan, dia berkata, saya benar-benar tidak tahu situasi menarik seperti apa yang akan terjadi jika orang ini bertemu dengan kepala sekolah di dataran tengah. Mendengar tawa aneh di akhir kata-kata Suqian, orang-orang di pintu masuk akademi tanpa sadar saling memandang. Mereka merasa agak bingung ketika mereka berbalik dan mengikuti. Griffon yang sangat besar mengepakkan sayapnya di langit yang jauh saat penghalang cahaya redup menyebar dari tubuhnya, benar-benar menghalangi angin liar yang menerpa mereka. Xiao Yan berdiri di belakang Griffon dengan tangan di belakang punggungnya. Tatapannya perlahan menarik diri dari arah akademi dalam yang sudah menghilang dari pandangannya. Dia juga merasakan kesedihan karena harus pergi. Apakah kita benar-benar membawa gadis ini? Dokter peri kecil di sampingnya tampaknya menyadari keputusasaan Xiao Yan saat ini. Dia berbicara dengan lembut, mengubah topik pembicaraan sementara matanya yang cantik menatap wajah kecil Ziyan yang bersemangat di sampingnya. Xiao Yan juga menarik perhatiannya kembali saat mendengar ini. Dia melirik Ziyan dan tanpa daya berkata, Penatua pertama memintaku untuk membawanya. Dia mengatakan bahwa beberapa rahasia yang berhubungan dengan tubuh aslinya mungkin terungkap di dataran tengah. Aku saat ini di kelas Do Huang. Jangan bilang bahwa kamu khawatir aku akan menjadi beban.
Meskipun percakapan Xiao Yan dan dokter peri kecil lembut itu masih terdengar oleh Ziyan. Matanya langsung melebar saat dia mendengus tidak puas. Xiao Yan dengan lembut mengusap kepala Ziyan sambil tersenyum. Dia tidak berdebat dengannya. Sebaliknya, tatapannya menatap Xin Lan dan tersenyum berkata, kamu harus menunjukkan rute selanjutnya. Ya, Xin Lan tersenyum mengangguk. Tatapannya mengabaikan tempat itu sebelum berbicara, jika kita ingin mencapai dataran tengah, kita harus mencapai kota yang disebut Kota Horizon. Dari tempat itu, kita akan dapat menggunakan lubang cacing untuk menuju ke dataran tengah. Lubang cacing. Nama asing ini membuat Xiao Yan tercengang. Xin Lan tanpa sadar menutup mulutnya dan tertawa ketika dia melihat ketidakpastian di mata Xiao Yan. Lubang cacing adalah hal yang aneh di dataran tengah. Itu dibuat oleh elit Douzun menggunakan kekuatan spasial untuk menghubungkan dua lokasi berbeda. Jarak dari wilayah pojok hitam ke dataran tengah akan memakan waktu setidaknya setengah tahun bagi seorang elit Douzong untuk menempuhnya. Namun, jika seseorang menggunakan wormhole, seseorang hanya membutuhkan waktu 1 bulan. Namun, pembuatan lubang cacing cukup sulit. Apalagi harus sering diperbaiki. Selain itu, kekuatan orang yang memperbaiki harus setidaknya di kelas Douzong. Oleh karena itu, sangat jarang muncul di wilayah manapun selain yang seperti dataran tengah. Xiao Yan sekali lagi tercengang, lubang cacing. Membutuhkan Douzong elit untuk menjadi tukang reparasi. Dataran tengah ini benar-benar memiliki barang misterius dan baru. Pada saat ini, Xiao Yan tampaknya mengalami kesusahan seperti orang dusun yang memasuki kota. Bab 939, 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Horizon City duduk di pegunungan yang disebut Tianqing, puluhan ribu kilometer jauhnya dari Black Corner Region. Menjadi satu-satunya kota yang memiliki lubang cacing ke dataran tengah dalam radius ribuan kilometer, perkembangan kota Horizon ini tidak ada duanya. Dengan kecepatan Griffon, dibutuhkan waktu hampir setengah bulan untuk mencapai pegunungan Tianqing dari wilayah sudut hitam. Namun, kelompok Xiao Yan tidak punya pilihan lain dalam menghadapi masalah ini. Xin Lan belum mencapai kelas Dowang. Bahkan jika dia baru saja mencapainya, akan sulit untuk mendukung penerbangannya sampai ke Horizon City. Lebih mudah mengendarai Griffon daripada berjalan sedikit dan berhenti berulang kali meskipun ini akan menghabiskan lebih banyak waktu. Namun, begitu seseorang terbiasa, waktu beberapa hari bukanlah apa-apa. Selama penerbangan ini, Xiao Yan meningkatkan pemahamannya tentang dataran tengah dari obrolannya dengan Xin Lan. Dataran tengah benua itu ukurannya sangat luas. Oleh karena itu, sebagian besar kota berskala besar di dataran tengah telah memasang apa yang disebut lubang cacing, dan menggunakannya untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan seseorang untuk bepergian. Pembangun lubang cacing ini sebagian besar adalah ahli puncak atau leluhur yang berasal dari kota. Oleh karena itu, jika leluhur yang membangun lubang cacing milik klan tertentu, lubang cacing ini juga milik klan itu. Tentu saja, memiliki mesin transportasi umum adalah sesuatu yang bahkan klan yang sangat kuat pun tidak berani melakukannya sendiri secara acak. Meskipun demikian, masih ada beberapa klan yang akan melakukan hal bodoh seperti itu. Lagi pula, jika seseorang membukanya untuk umum, keuntungan yang dihasilkan wormhole setiap tahun akan mencapai jumlah yang sangat menakutkan. Jumlah seperti itu cukup untuk mendukung seluruh klan. Oleh karena itu, kemunculan setiap wormhole di dataran tengah akan menarik perhatian banyak faksi. Namun, selain beberapa klan atau sekte yang kuat, orang-orang yang tersisa hanya bisa menonton dengan penuh rasa iri. Lagi pula, tidak semua orang bisa mengundang elit Douzun untuk menghabiskan banyak tenaga untuk membangun lubang cacing. Oleh karena itu, wormhole mewakili kekayaan dan kekuatan di dataran tengah. Klan-klan yang dapat memilikinya sebagian besar adalah faksi-faksi terkenal. Tentu saja, ini dengan pengecualian beberapa klan yang menikmati apa yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Dataran tengah memang berbeda dari tempat lain. Sebuah lubang cacing. Hal seperti itu tidak pernah ada di wilayah sudut hitam. Xiao Yan di Griffon tanpa sadar memukul mulutnya dan tertawa setelah mendengar Xin Lan berbicara tentang lubang cacing. Menghubungkan dua titik spasial yang jauh membutuhkan kontrol yang sangat tepat atas kekuatan spasial. Sangat sulit bagi siapapun selain elit Douzuns untuk melakukannya. Dokter peri kecil mengangguk sedikit. Nada suaranya mengandung beberapa kejutan. Lubang cacing hanyalah salah satu spesialisasi dataran tengah. Begitu kakak laki-laki Xiao Yan tiba di sana, Anda akan dapat mengalaminya secara pribadi. Xin Lan tersenyum saat dia berbicara. Siapa faksi kuat di dataran tengah? Xiao Yan mengangguk.
Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Saat berjalan ke wilayah itu, dia harus tahu siapa yang bisa dia sakiti dan siapa yang tidak boleh dia sakiti. Faksi-faksi di dataran tengah terbagi. Saya hanya mengetahui beberapa faksi manusia, dan saya tidak tahu banyak tentang suku binatang ajaib atau ras lain. Xin Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Di dataran tengah, faksi manusia secara kasar dibagi menjadi 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Xiao Yan perlahan mengulangi kata-kata ini di mulutnya. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, menara yang satu ini harus mengacu pada Pil Tower, kan? Ya, menara itu mengacu pada Pil Tower. Adapun aula itu mengacu pada Hall of Souls. Xin Lan menatap Xiao Yan dan berbicara dengan lembut. Dia telah mendengar penatua pertama menyebutkan bahwa Xiao Yan memiliki cukup dendam dengan Hall of Souls. Aula jiwa. Kata-kata sederhana ini langsung menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi gelap dan dingin. Niat membunuh yang tajam muncul dari matanya yang hitam pekat. Hall of Souls sangat misterius di Central Plains. Orang biasa mengalami kesulitan bertemu dengan anggota Hall of Souls. Lupakan markasnya, hanya sedikit orang yang tahu tentang beberapa cabang mereka. Meskipun demikian, Hall of Souls masih dapat diberi peringkat berdampingan dengan Pil Tower. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan tersembunyinya. Xin Lan mengangguk. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Kakak Xiao Yan, saya tahu bahwa Anda memiliki cukup dendam dengan Hall of Souls. Namun, demi keselamatan Anda, saya menyarankan Anda untuk bertahan dan mencapai titik di mana Anda benar-benar dapat melawannya. Lagi pula, bahkan Pil Tower tidak ingin dengan mudah melakukan kontak dengan Hall of Souls. Harus diketahui bahwa 3 kepala besar dari Pil Hall adalah ahli legendaris yang bisa berada di peringkat 10 besar bahkan di Central Plains. Meskipun demikian, 3 kepala besar sangat takut pada kepala misterius Hall of Souls. Menurut beberapa rumor, 3 kepala besar Pil Tower pernah diam-diam bertukar pukulan dengan Hall of Souls. Tidak ada yang pernah mendengar tentang hasil pertukaran. Petik 2. Xiao Yan diam-diam mengangguk dalam menghadapi saran Xin Lan. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Karena Hall of Souls memiliki akar yang begitu dalam di Central Plains, dia cepat atau lambat akan dapat mengikuti jejak mereka dan menarik semuanya keluar. Tidak peduli seberapa kuat mereka, Xiao Yan tidak akan menunjukkan keraguan sedikit pun atau mundur. Bagaimana dengan 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion? Xiao Yan menekan pikiran yang berputar di dalam hatinya, mengubah topik pembicaraan, dan bertanya. Kedua sekte itu adalah sekte langit yang mendalam dan sekte bunga. Kedua sekte ini juga memiliki kekuatan yang sangat besar di dataran tengah. Para ahli dalam sekte mereka sebanyak awan. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Pil Tower atau Hall of Souls, mereka adalah eksistensi yang tidak dapat diremehkan. 3 lembah itu adalah lembah Sungai Ichi, lembah suara, dan lembah api pembakaran. Petik 2. Lembah api yang membakar. Sudut mulut Xiao Yan berkedut tanpa sadar saat dia mendengar nama yang agak familiar ini. Itu adalah satu-satunya faksi yang dia tahu yang memiliki api surgawi. Apalagi, perubahan misterius 3 api langit yang dia latih adalah rahasia dari faksi itu. Jika saya memiliki kesempatan, saya mungkin menuju ke lembah api yang membara ini dan mencoba untuk melihat apakah saya dapat memperoleh 2 perubahan terakhir. Jika saya bisa, kekuatan saya akan sangat meningkat sekali lagi. Mata Xiao Yan berkedip saat dia bergumam di dalam hatinya. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak terkalahkan di kelas Do Huang hanya dengan menggunakan perubahan pertama dari perubahan misterius 3 api langit. Jika dia mendapatkan 2 perubahan lainnya, kemungkinan dia akan mampu menghadapi Do Zong Elite secara langsung bahkan tanpa menggunakan api teratai Buddha yang marah. Xin Lan secara alami tidak menyadari pikiran di hati Xiao Yan. Ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak biasa dalam ekspresinya, dia mengira ekspresinya adalah karena lembah api iblis juga memiliki api surgawi. Segera, dia buru-buru mengingatkan, Kakak Xiao Yan, 9 naga petir api lembah api telah lama disegel dengan sempurna oleh mereka dari generasi ke generasi. Bahkan jika orang luar berhasil mendapatkannya setelah banyak usaha, akan sulit baginya untuk menggunakannya sebagai miliknya. Menyinggung faksi yang begitu kuat untuk api surgawi, yang tidak dapat digunakan tidak bijaksana. Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, tenang, meskipun saya membutuhkan api surgawi, itu belum mencapai titik di mana saya mengalami pikiran bodoh seperti itu. Xin Lan akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar ini.
Dia tidak ingin membawa Xiao Yan ke dataran tengah hanya untuk melihat dia mendapatkan masalah tanpa alasan. Klannya mungkin memiliki beberapa kekuatan di dataran tengah, tapi itu tidak sampai pada tingkat di mana ia bisa memperlakukan faksi seperti lembah api yang membara sebagai bukan apa-apa. 4 pavilion adalah pavilion bintang jatuh, pavilion 10.000 pedang, pavilion musim semi kuning, dan pavilion petir angin. Karena posisi mereka di dataran tengah, secara kebetulan membentuk bentuk persegi, oleh karena itu, ini disebut pavilion persegi. Kekuatan mereka serupa dan cukup kuat. Mereka dapat dianggap sebagai yang teratas bahkan di antara faksi kelas atas di dataran tengah. Cobalah yang terbaik untuk tidak menyinggung faksi-faksi yang telah saya sebutkan di dataran tengah di masa depan, Xin Lan dengan serius mengingatkan. Pavilion petir angin. Nama akrab lainnya ini secara langsung menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi agak aneh. Dia ingat dengan jelas bahwa gerakan 3.000 petir yang dia latih tampaknya merupakan teknik kemampuan terbaik dari pavilion petir angin ini. Tentu saja, faksi-faksi ini hanyalah beberapa dari mereka yang memiliki reputasi terbesar di dataran tengah. Namun, ada terlalu banyak naga dan harimau yang tersembunyi di tempat seperti dataran tengah. Beberapa faksi, yang tampaknya relatif tidak dikenal, mungkin menyembunyikan beberapa ahli utama di dalamnya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah sangat berhati-hati saat melakukan sesuatu di dataran tengah. Xin Lan bertepuk tangan saat dia berbicara. Pengetahuan saya tentang faksi non-manusia sangat terbatas. Namun, kekuatan mereka sangat menakutkan. Tidak ada kekurangan faksi menakutkan yang bisa bersaing dengan Hall of Souls. Xin Lan mengerutkan alisnya ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia mengingatkan, selain itu, jika Anda ingin membunuh binatang ajaib di dataran tengah, yang terbaik adalah Anda memastikan bahwa tidak ada suku di belakangnya. Jika ada, cobalah yang terbaik untuk membunuhnya tanpa ada yang tahu. Kalau tidak, sangat mudah untuk mengundang pembalasan dari suku binatang ajaib. Petik 2. Xiao Yan segera menyeka keringat dingin di dahinya saat mendengar kata-kata ini. Bukankah dataran tengah terlalu misterius? Seseorang benar-benar harus menyelidiki latar belakang binatang ajaib sebelum seseorang dapat membunuhnya. Haha, tentu saja, tidak ada keharusan untuk melakukan ini jika itu adalah binatang ajaib biasa. Apa yang saya maksud adalah binatang ajaib yang dapat berbicara dalam bahasa manusia dan memiliki beberapa kecerdasan. Selain itu, ada juga suku magical beast yang kuat dan lemah, dan mereka terpecah. Dengan pengecualian beberapa keberadaan yang menakutkan, tidak ada yang akan terjadi jika Anda melakukan sesuatu dengan bersih. Xin Lan menutup mulutnya dan tertawa saat melihat wajah Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia sekarang memiliki garis besar distribusi faksi di dataran tengah. Dia langsung tersenyum. Tampaknya dataran tengah memang akan menjadi tempat yang sangat menarik. Jumlah ahli di sana sebanyak awan dan faksi-faksi semuanya bercampur aduk. Tempat seperti itu cocok untuknya. Yang kuat memiliki jalannya sendiri. Hanya dengan penempaan dan pertempuran yang berulang-ulang, seseorang dapat menemukan esensi pertempuran. Kehidupan seperti itu adalah apa yang dia inginkan. Paling tidak, dia tidak merasakan kekecewaan sedikitpun saat mendengar perkenalan Xin Lan. Wajah Xin Lan tiba-tiba menjadi gembira sementara Xiao Yan memuji wilayah itu di dalam hatinya. Dia menunjuk ke pegunungan yang tiba-tiba menonjol dari tanah dan dengan gembira mengucapkan, Pegunungan Tianxing. Kakak Xiao Yan, kami telah tiba. Bab 940, tutup. Griffon melewati dataran datar dan perlahan memasuki pegunungan. Gunung-gunung ini dipenuhi pepohonan hijau yang rimbun. Banyak pohon raksasa yang tingginya lebih dari 1.000 kaki. Banyak monyet lincah memanjat dan bermain kasar satu sama lain di dalam hutan ini. Orang-orang ini dipenuhi dengan kecerdasan, dan tidak bersembunyi ketika mereka melihat seseorang. Yang mereka lakukan hanyalah memberi mereka pandangan sekilas. Jelas, mereka sudah terbiasa melihat orang yang lewat. Orang bisa melihat aura spiritual samar hadir di pegunungan ini. Kemungkinan tempat ini adalah tempat urat tanah berada, mengisinya dengan kekuatan spiritual yang cukup. Itu paling cocok bagi praktisi untuk berlatih. Kelompok Xiao Yan tidak berhenti di tempat ini. Mereka terus mengemudikan Griffon melewati gunung. Langsung, jalan-jalan luas yang terhubung dengan baik di pegunungan muncul dalam pandangan Xiao Yan. Mereka bahkan bisa melihat banyak sosok datang dan pergi di jalan-jalan utama. Meskipun terpisah sejauh ini, Xiao Yan masih bisa mendengar beberapa suara yang ditransmisikan dari tanah. Langit di atas pegunungan tidak berisi Griffon tunggal milik Xiao Yan ini. Mereka baru saja memasuki pegunungan ketika mereka mendengar suara angin yang bertiup agak jauh.
Segera, mereka melihat banyak binatang terbang berbentuk berbeda mengepakkan sayap mereka, menuju ke bagian dalam lembah gunung. Sepanjang jalan, beberapa binatang terbang dekat dengan kelompok Xiao Yan, memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas beberapa sosok manusia duduk di atas binatang terbang. Kesan pertama Xiao Yan dari seluruh pegunungan adalah perasaan yang berkembang. Lagi pula, bahkan di langit di atas, wilayah sudut hitam, sulit untuk menemukan begitu banyak binatang terbang yang muncul pada saat yang bersamaan. Di tempat ini, tampaknya binatang terbang adalah bentuk transportasi biasa. Namun, sebagian besar binatang terbang yang mereka lihat selama perjalanan mereka adalah binatang ajaib peringkat 1 atau 2. Jarang ada keberadaan yang melebihi peringkat 3. Oleh karena itu, Griffon dari Xiao Yan ini menarik cukup banyak tatapan terkejut. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat bahwa hanya ada 4 orang di atas binatang terbang yang begitu besar. Tatapan terkejut itu mulai mengungkapkan kecemburuan tambahan. Cukup sulit untuk menemukan binatang terbang peringkat tinggi seperti Griffon. Kecuali jika itu adalah klan atau faksi yang memiliki fondasi yang kaya. Memang layak menjadi kota paling makmur dalam 1000 kilometer. Xiao Yan tidak keberatan dengan tatapan iri itu. Mulutnya mengeluarkan desahan lembut saat kakinya dengan lembut melangkah maju. Griffon mengeluarkan teriakan elang yang jelas sebelum segera mengepakkan sayapnya yang besar, dengan cepat terbang lebih dalam ke pegunungan. Griffon terbang selama lebih dari 10 menit sebelum sebuah kota besar samar-samar muncul di balik penutup puncak gunung yang hijau dan subur. Kota besar itu benar-benar terserap ke dalam mata Xiao Yan saat dia perlahan mendekat. Tatapannya dengan hati-hati mengamati ukuran kota saat dia tanpa sadar mengangguk sekali lagi. Griffon mendekat ke tanah saat Xiao Yan mengamati kota. Tepat ketika hendak memasuki langit kota, bagaimanapun, sesosok bergegas dari gerbang kota. Itu segera berubah menjadi pria tua berjubah kuning. Pria tua berjubah kuning itu memiliki wajah yang cukup dingin dan tegas. Sepasang sayap Douki mengepak di belakang punggungnya saat dia berdiri di depan jalur terbang Griffon. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jangan bilang ini pertama kalinya kamu datang ke Horizon City. Apakah kamu tidak tahu bahwa binatang terbang tidak diizinkan memasuki langit di atas kota?" Petik 2. Dengan jalur terbangnya terhalang, Griffon menghentikan tubuhnya sambil mengeluarkan teriakan elang. Matanya yang besar berisi aura ganas saat menatap pria tua berjubah kuning itu. Namun, ia hanya dengan patuh mengendurkan sayap berbulunya saat Xiao Yan menghentakkan kakinya. "Ini memang pertama kali kami ke sini. Tidak terduga bahwa sebenarnya ada begitu banyak aturan di kota Horizon ini." Xiao Yan melirik pria tua berjubah kuning di depannya dan berbicara dengan suara samar. Seorang ahli Dou Huang. Wajah lelaki tua berpakaian kuning itu sedikit berubah saat dia merasakan suara seperti guntur bergema di samping telinganya. Tatapannya dengan hati-hati menyapu Griffon. Segera, dia agak terkejut menemukan bahwa selain 1 orang, kekuatan 3 orang yang tersisa jauh melebihi kekuatannya, terutama kekuatan wanita berpakaian putih itu. Perasaan tekanan yang diberikan tatapannya menyebabkan bahkan aliran Douki di tubuhnya menjadi jauh lebih lamban. Kekuatan wanita ini menakutkan. Hanya ada beberapa orang bahkan di dalam klan Luo yang bisa membuatku merasa seperti ini. Apa motif orang yang begitu kuat untuk pergi ke kota Horizon saya? Beberapa gelombang naik di dalam hati lelaki tua berjubah kuning itu. Namun, wajahnya menjadi jauh lebih hangat. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Xiao Yan dan berkata, "Teman ini memang aturan kota Horizon selama bertahun-tahun. Ada tempat khusus untuk memarkir binatang terbang yang dibangun klan Luo kami untuk para pelancong di pintu masuk kota." Petik 2. Klan Luo. Kakak, ada banyak faksi di dalam Horizon City dan ini sangat kacau. Namun, yang ada paling lama adalah klan Luo ini. Wormhole, itu juga dimiliki oleh klan Luo. Ada leluhur dalam klan Luo yang kekuatannya sekitar bintang 5 Douzong. Dia adalah yang terkuat di kota ini. Jika bukan karena keberadaan leluhur ini, kemungkinan besar klan Luo akan kesulitan mengendalikan lubang cacing ini selama bertahun-tahun. Lagi pula, daging berlemak yang sangat menguntungkan ini ditonton oleh banyak orang dengan mata iri setiap hari. Xin Lan dengan lembut menjelaskan di belakang Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua berjubah kuning itu. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu pria tua berjubah kuning itu. Kekuatannya hanyalah Dou Wang bintang 2 atau lebih dan hampir tidak bisa dianggap sebagai ahli. Alasan mereka tiba hanyalah untuk mempersingkat perjalanan mereka dengan menggunakan wormhole. Dia tidak ingin masalah lain terjadi karena hal lain. Terima kasih telah memberitahu kami. Selain itu, saya ingin bertanya di mana Wormhole of Horizon City berada.
Xiao Yan bertanya dengan suara netral. Teman-teman, kalian datang di saat yang tidak tepat. Wormhole saat ini sedang dalam pemeliharaan selama beberapa hari ini dan untuk sementara ditutup. Namun, para ahli klan saya mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Saya pikir itu akan segera dibuka lagi. Pria tua berpakaian kuning itu menggelengkan kepalanya, dan menjelaskan situasinya ketika dia mendengar ini. Tertutup. Xiao Yan merajut alisnya saat mendengar kata-kata ini. Apakah keberuntungannya benar-benar seburuk ini? Berapa lama perbaikan Anda? Dokter peri kecil perlahan membuka matanya dan bertanya dengan suara samar yang jelas. Saya tidak terlalu yakin. Seseorang belum melihat beratnya masalah dalam hal memperbaiki lubang cacing. Wormhole of Horizon City ini adalah sesuatu yang dibangun oleh leluhur klan Luo saya lebih dari 100 tahun yang lalu. Setelah digunakan selama bertahun-tahun, wajar saja jika ia memiliki banyak masalah. Kami mencari pengertian Anda. Jika beberapa dari Anda benar-benar ingin melewatinya, Anda dapat tinggal sementara selama beberapa hari di kota. Itu harus diperbaiki saat itu. Pria tua berjubah kuning, takut meremehkan peri kecil, buru-buru menjawab ketika dia melihat dia membuka mulutnya. Selain itu, leluhur klan saya baru-baru ini merekrut beberapa elit Douzong untuk membantunya memperbaiki lubang cacing bersama-sama. Jika Nona tertarik, Anda dapat menuju ke pusat kota tempat Wormhole berada. Pria tua berjubah kuning itu sepertinya mengingat sesuatu setelah dia berbicara dan dia dengan cepat menambahkan beberapa informasi lagi. Dokter peri kecil tidak setuju dengan kata-kata lelaki tua berjubah kuning itu. Dia secara acak menurunkan dagunya yang seputih salju sebelum melemparkan matanya yang cantik ke Xiao Yan. Ayo masuk ke kota dulu. Xiao Yan merenung sedikit sebelum segera menangkupkan tangannya ke pria tua berjubah kuning itu. Dengan lambaian lengan bajunya, angin melilit Griffon dan dengan cepat mendaratkannya di tanah. Pria tua berjubah kuning itu tertawa getir saat melihat kelompok Xiao Yan mendarat di tanah. Dia menghela nafas, masalah dengan Wormhole kali ini sangat besar. Jika tidak, dengan kemampuan leluhur, dia tidak perlu mengundang elit Douzong lainnya untuk bekerja dengannya. Tidak mudah merekrut orang-orang ini. Mereka tidak hanya memiliki sikap, tetapi imbalan yang ingin mereka peroleh selangit. Xiao Yan tidak menuju ke arah yang ditunjukkan oleh pria tua berjubah kuning itu dan mendarat di tempat yang disebut titik persinggahan. Dia secara acak menemukan area di hutan di luar kota dan mendarat. Kembali ke rumah. Kelompok Xiao Yan melompat turun begitu Griffon mendarat di tanah. Dia melihat ke arah Griffon yang merayap di tanah dan tersenyum saat dia memberi perintah. Seperti telah memahami kata-kata Xiao Yan, Griffon menggunakan kepalanya yang besar untuk menggosok Xiao Yan beberapa kali. Setelah itu, ia mengepakkan sayapnya yang besar dan perlahan naik ke udara sebelum dengan cepat menghilang ke cakrawala. Xiao Yan juga menghela napas saat dia mengirim Griffon dengan matanya. Dia melambaikan tangannya ke Little Fairy Doctor dan yang lainnya, berbalik, dan memimpin untuk berjalan ke Horizon City. Xiao Yan, lubang cacing untuk sementara ditutup. Apa yang harus kita lakukan? Dokter peri kecil mengikuti dengan langkah lambat saat dia berjalan di samping Xiao Yan. Alisnya sedikit merajut saat dia bertanya. Kami pertama-tama akan beristirahat di kota untuk 1 malam dan menunggu untuk melihat apakah ada berita. Jika masih belum ada berita besok, kami akan menuju ke pusat kota untuk melihatnya. Xiao Yan berjalan perlahan dan berbicara sambil tersenyum. Orang-orang yang hadir secara alami tidak keberatan dengan kata-kata Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka semua hanya mengangguk. Kelompok Xiao Yan secara acak menemukan penginapan yang lebih bersih setelah memasuki kota. Setelah itu, mereka tinggal di dalamnya. Berita mengalir paling cepat di tempat seperti ini di mana lalu lintas manusia berkumpul. Tempat seperti itu adalah cara paling nyaman dan tercepat untuk mengetahui apa yang terjadi di kota. Setelah menempatkan dokter peri kecil dan yang lainnya, Xiao Yan berjalan-jalan, berhasil mendapatkan beberapa informasi yang dia butuhkan. Persis seperti yang dijelaskan oleh lelaki tua berjubah kuning itu. Saat ini, lubang cacing di dalam kota Horizon telah ditutup. Terlebih lagi, sepertinya masalah Wormhole kali ini benar-benar besar. Bahkan leluhur klan Luo, yang merupakan bintang 5 Douzong, tidak dapat menyelesaikan masalah dalam sekali jalan. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengundang elit Douzong lainnya untuk membantunya. Namun, elit Douzong adalah eksistensi yang sangat langka bahkan di Horizon City. Selain itu, hubungan tempat ini sangat rumit. Apalagi, hal ini juga terkait dengan benda berharga seperti Wormhole. Oleh karena itu, undangan leluhur klan Luo tidak banyak berpengaruh. Karena kurangnya tenaga kerja, masalah memperbaiki lubang cacing untuk sementara ditangguhkan.
Ini menyebabkan klan Luo merasakan sakit hati yang hebat. Lagi pula, sepertinya besok, ada kebutuhan untuk pergi dan melihatnya. Menunda hal-hal seperti ini bukanlah hal yang baik. Xiao Yan di ruangan itu menyimpan pemikiran ini saat dia perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi latihan hariannya.